Kalau masanya yang udah berteman sama saya, kira-kira ada di sini? Kayaknya tidak ada. Memang saya tidak ada yang mengenal. Nih saya ingat betul nih, ada di sini namanya Bang Nandang. Wah, pekan lalu saya ingat banget wajahnya Bang Nandang dengan background warna hijaunya. Itu green screen apa emang temboknya warna hijau, Bang Nandang? Boleh dibuka mic sebentar, Bang Nandang? Tembok, Kak. Masya Allah, sangat luar biasa. Nggak perlu pakai green screen lagi. Nggak mau ada background apa gitu, lagi di laut atau lagi di mana gitu, Mas Nandang? Memang sengaja dicat hijau, Kak. Oh. Biar nggak perlu pasang kain. Mas Nandang dari mana, Mas Nandang? Asalnya? Garut, Kak. Garut. Wih, Masya Allah. Saya dari tadi, Mas Nandang. Ya, biasanya bapak-bapaknya keluar lagi, mohon maaf teman-teman. Oke, baik teman-teman, karena sudah jam 8, jadi saya nggak berlama-lama lagi gitu ya, nggak berlama-lama lagi. Nah, setelah ini akan ada moderator yang akan membersamai kita. Dan apakah Bang Wajdi Ajim sudah hadir? Kang Dik-Dik, apakah Bang Wajdi sudah hadir? Udah tuh, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Wajdi Ajim. Aduh, saya malu nih dari tadi ya. Ternyata beliau sudah hadir. Wah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Bang Wajdi. Waalaikumsalam. Dari itu bawaannya saya pengen roasting Bang Rinal tau. Kenapa jokesnya seperti itu? Tidak punchline-able kali. Kan baru masuk saya mengkritik jadinya. Kan tidak enak. Aduh. Bang Wajdi. Lanjut, Bang. Oke, alhamdulillah ya teman-teman sudah berada bersama kita nih, dosen kita di Universitas Instagram. Keren banget nih universitasnya. Yudi dosen. Saya mungkin sebelum masuk ke tim moderator, boleh izin mengenalkan Bang Azim sedikit kali ya. Karena Bang Azim ini kemarin saya minta personal brandingnya itu, beliau banyak banget bisanya ini. Yaitu Bang Wajid ini sebagai guru, sebagai dosen di Universitas Instagram dan TikTok, ada freelancer fotografer, ada videografer, public speaker, entrepreneur, perukiah, calon psikolog, konten kreator, juru masak, tinker, pengamat politik dan militer, dai, direktor, penulis. Bang, mohon maaf nih Bang, pegal banget Bang bacanya Bang. Berasa baca satu buku di saya. Penulis, sastrawan, pujangga. Wah, ini harus digarisbawahi teman-teman. Pujangga nggak tuh? Akademisi dan calon pengantin. Masya Allah. Dan yang saya tahu Bang Ajim ini adalah sangat menarik. Beliau ini fokus, kalau nggak salah ya, yang saya pernah baca di postingan Bang Ajim itu adalah beliau fokus di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Nah itu, beliau ini yang saya tahu menghabiskan hari-harinya itu untuk belajar. Nah, dan untuk belajar, dan belajarnya itu didedikasikan untuk Islam. Wah, dahsyat memang nih Bapak dosen yang satu ini. Ini Bang Ajim tadi banyak banget bisanya nih. Saya khawatir Bang Ajim ternyata ada potensi untuk menjadi ular nih. Karena banyak bisanya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafin Bang Ajim. Astagfirullah. Ya Allah. Emang suka gitu nih mulutnya Bang Ajim nih. Karena Bang Ajim tuh teramat banyak bisanya. Saya jadi Bang Ajim mohon maaf. Ini bukan saya mentertawakan ya. Teman-teman sudah cukup lah. Ini ada Pak dosen kita di sini. Sudah cukup. Jangan banyak ketawa teman-teman. Serius. Belum pernah kau Instagram kau dikunjungin sama Bang Ajim nanti. Tawa-tawa lagi lah kau kalau sudah dikunjungin Bang Ajim nanti. Masya Allah. Baik, alhamdulillah Bang Azim Punten di sini udah ada moderator kita juga, ada ada Mas Adimas. Nah, bisa dipanggil nanti Mamas ya. Boleh Mas Adimas? Masya Allah, di open mic-nya. Masya Allah. Nah, ini alhamdulillah. Insya Allah nanti akan membersamai kita sebagai moderator, dan ada narasumber kita juga. Alhamdulillah ada Bang Azim di sini. Mungkin dari saya, sebelum saya nanti di roasting sama Bang Ajim, kayaknya saya pamit duluan nih, biar dilanjutkan sama Mas Adimas. Kepada Mas Adimas, monggo dipersilakan. Oke, baik. Bang Rinal, apakah suara saya terdengar Bang Rinal? Mohon maaf. Ya, terdengar dengan jelas dan wajah Anda sangat ceria malam hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Aku MC pada malam hari ini nih.
Sebelumnya teman-teman mohon izin perkenalkan, nama saya Adi Maswan Prasetyo selaku moderator pada acara malam hari ini. Ini acara hebat nih karena narasumber kita orang hebat. Teman-teman harus interaktif ya. Siapin pertanyaan-pertanyaan yang terpikirkan oleh teman-teman. Jangan sampai hari ini tuh menjadi hari yang merugikan karena tidak menanyakan apa yang dipikirkan hanya karena sebatas malu. Oke? Oke, telah hadir nih guru kita, Bang Ajim. Apa kabar Bang Ajim? Alhamdulillah sehat. Bang Mamas. Alhamdulillah. Panggilannya Mamas apa Bang Mamas ya? Dimas boleh, Bang Ajim. Panggilan yang lebih hujat-able apa? Yang lebih menghujat gitu. Waduh, apa ya? Mas Dimas, masa begitu? Orang Jawa nih soalnya. Oh, panggil Bang Dimas aja ya, karena aku orang Sumatera kan. Panggil Abang aja. Boleh. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Ya. Bang Ajim, ini udah ada pertanyaan-pertanyaan dari intelijen kita nih Bang Ajim. Boleh Oh, iya. langsung. Oke. Oke. Satu pertanyaan dulu nih Bang Ajim. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam memperbaiki pemahaman agama di kalangan Muslim? Oke, langsung direct ke pertanyaan ya. Sangat akademis sekali. Boleh. Iya. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Thank you sebelumnya Bang Rinal sudah menjadi tumbal saya sebelum memulai acara. Dan ini apakah pertanyaan ini murni dari pemikiran Bang Rinal kan? Kalau saya perhatikan ini pertanyaan berkualitas ini. Ya, kalau saya perhatikan ya, pertanyaan cukup berkualitas alhamdulillah ya. Semoga ini bisa mendongkrak cara berpikir orang-orang yang hadir di room kali ini. Gitu ya. Pertanyaan saya sekarang, ini kita malam ini mau ngapain? Mau ngegibahin orang apa gimana? Mau ngapain? Anda juga ngapain hadir di room ini? Anda kan sudah tahu bahwasannya wajah Azim itu sesat dan menyesatkan. Anda malah masuk ke sini. BTW ini suara saya kedengeran ya? Jelas ya? Oke. Tadi pertanyaannya tantangan utama yang dihadapi dalam memperbaiki pemahaman agama di kalangan muslim yang sekarang. Gitu ya? Udah, jangan helikopter. Saya ke-trigger jadinya, Bang. Kan saya ngebayangin orang yang muter-muter gitu. Ya, kan nih materi saya hilang nih gara-gara beginian. Udah saya close dulu chatnya. Parah nih Bang Rinal. Saya gini-gini bisa ke-trigger guys. Gampang ke-trigger saya guys. Oke, berkaitan tadi pertanyaan sama Bang Dimas ya. Tantangan yang terbesar yang dihadapi di muslim di era sekarang itu sebenarnya bukan berkaitan dengan urusan-urusan emosional. Ya. Perlu kalian ketahui bahwasannya di era sekarang ini muslim itu kebanyakan hanya fokus pada aspek-aspek ibadah sampai mereka itu lupa pada aspek-aspek intelektual. Nah, ini yang menjadi ketimpangan bagi kita pada saat ini yang membuat Islam itu seakan-akan tak ada bertaji gitu. Taji itu apa? Taring lah intinya. Nah, itu yang menjadi tantangan besar bagi kita. Gimana caranya seorang muslim itu ketika menempuh suatu pendidikan ya atau memperbaiki pemahaman agama itu jangan lupakan aspek-aspek yang bersifat intelektual atau aspek-aspek yang bersifat akal gitu ya. Kan orang-orang tuh kalau seandainya disebutkan misalkan harus perbaiki akal, terus tiba-tiba ada yang nyolot gitu. Agama itu jangan dipahami dengan akal. Agama itu harus dipahami dengan bla 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 bla. Padahal kalau kita perhatikan, akal dan perasaan itu pada dasarnya adalah komponen dalam mengambil keputusan. Tapi landasan utamanya adalah dalil, ya. Maka kita bisa menggunakan bahwasanya dua komponen ini untuk menelaah dalil-dalil tersebut. Gitu ya. Tapi tetap kita posisikan bahwasanya dalil itu di atas segalanya. Kalian perlu ketahui bahwasannya ketika kita menggunakan akal 100%, maka kita nggak akan maka kita akan menjadi manusia yang sifatnya itu terlalu saklek kaku lah gitu. Karena kalau saya kasih gambaran kepada Anda semua bahwasannya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu terlalu kaku ya dalam memberikan hukuman kepada manusia, itu yang sebenarnya Anda bisa jadi manusia-manusia yang gampang untuk diazab gitu. Karena pada dasarnya ketika Anda hidup pada saat ini, itu tidak lain dan tidak bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Ya. Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Allah itu memberikan Anda ampunan itu berkat kasih sayang. Ya.
Maka kalau seandainya Anda cuma mengandalkan akal doang dalam mengambil keputusan Anda jadi orang yang saklek gitu. Tapi kalau sebaliknya, Anda terlalu melibatkan perasaan dalam urusan-urusan yang sifatnya objektivitas, itu justru Anda membuat membuat keputusan-keputusan Anda itu tidak adil sifatnya. Hanya karena dia itu ulama yang kita cintai gitu, hanya karena dia itu ustadz-ustadz yang kita cintai, yang sangat-sangat kita banggakan, lalu kemudian kita menganggap bahwasanya beliau itu tidak bersalah. Kita menganggap bahwasanya beliau itu maksum lepas daripada dosa. Sehingga ketika ada orang yang mengkritik ulama yang kalian idolakan, ustadz yang kalian idolakan, selebgram yang kalian idolakan, kalian itu ngamuk. Ya, kenapa? Karena kalian itu kebawa perasaan. Karena kalau seandainya kita sebagai muslim yang bijak, kita tahu kapan melibatkan perasaan, kita tahu kapan melibatkan akal. Nah, itu tantangan kalian yang ada di zaman sekarang. Ketika kalian ingin memperbaiki pemahaman agama, mungkin kalian itu bisa mulai dari dua dasar yang saya sampaikan tadi. Gitu. Itu Bang Dimas. Oke, terima kasih Bang Ajim. Gimana teman-teman? Ada yang sedikit pusing nggak oleh jawaban narasumber hebat kita ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Apa bahasa saya terlalu berat ya? Apa bahasa saya terlalu sok-sok intelek gitu ya? Apa gimana? Mudah dipahami kan ya? Aman, aman Bang Ajim. Mungkin dari teman-teman kita biar kita ngobrol asik aja nih. Ya. Oke, sepertinya teman-teman jangan terlalu cepat, Bang Ajim. Ya mohon maaf ya kalau seandainya cara bicara saya terlalu cepat, saya emang ngomong itu cepat gitu. Tapi saya coba pelankan. Oke, siap. Terima kasih Bang Ajim. Yep. Boleh lanjut pertanyaan kedua Bang Ajim? Lanjut, boleh. Oke. Pertanyaan kedua ini, bagaimana peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam memastikan pemahaman yang lebih baik tentang agama di kalangan muslim? Cukup Bang Ajim. Ya, peran lembaga pendidikan dan keluarga. Sebenarnya gini, kalau kita berbicara manusia secara utuh, manusia itu dibentuk kepribadian yang atas dasar 3. Yang pertama itu karena faktor genetik, orang tua. Ya. Yang kedua itu karena faktor pendidikan. Dan yang ketiga itu karena faktor lingkungan atau sosial. Ya. Tapi kalau seandainya yang namanya teori itu kan gini, kalau dalam aspek-aspek akademis ya, teori yang bagus itu adalah teori yang bisa disanggah. Tapi kalau dalam aspek agama, dalil itu tidak bisa disanggah karena itu kebenaran sifatnya mutlak. Gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Nah, tadi itu kan saya sebutkan 3 ya. Bahwasanya aspek yang menentukan kepribadian orang itu adalah yang pertama itu karena faktor genetik, ada faktor orang tua, ya bisa jadi karena orang tuanya itu orang tua yang let's say lah dia punya kemampuan atletis, terus ibunya juga kemampuan atletis gitu ya, punya kemampuan atletis. Maka besar kemungkinan bahwasannya anak itu tidak jauh-jauh dari orang tuanya juga. Itu besar kemungkinan. Tapi faktor genetik itu tidak satu-satunya yang membentuk kepribadian seorang anak. Ada juga yang namanya faktor pendidikan, ya. Contoh kepribadian orang itu dibentuk atas dasar pendidikan. Misalkan pendidikan militer, ya. Tentara-tentara itu dilatih atas dasar pendidikan militer dan itu yang menjadikan mereka itu taat sama atasan, taat sama perintah, memahami siasat strategi peperangan. Nah, itu yang pendidikan, ya. Yang ketiga itu ada karena faktor sosial, ya. Kalau seandainya dia stay sama lingkungan anak-anak hijrah, ya mungkin dia aman. Tapi kalau seandainya dia stay di lingkungan orang-orang bejat, kalau dia tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang, ya bisa jadi dia itu yang dipengaruhi. Nah, itu yang faktor lingkungan. Ya. Nah, yang terakhir saya tambahkan itu karena aspek spiritual. Kalau seandainya dia mempunyai kecerdasan dari faktor spiritual. Itu tambahan dari saya aja. Kan balik lagi pernyataan kita tadi bahwasanya teori yang baik itu adalah teori yang bisa disanggah. Atau teori yang bisa ditambahkan, atau teori yang bisa dikurangkan. Gitu. Atau teori yang bisa diralat. Jadi kan macam-macam. Itulah aspek akademis atau aspek teori. Nah, berkaitan dengan pola pendidikan atau pendidikan keluarga, kita perlu memahami bahwasannya benarlah perkataan para ulama itu yang mengatakan bahwasannya al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan utama bagi anaknya. Ya. Kita berbicara kalau dalam ruang yang lebih besar itu kan karena faktor keluarga. Pendidikan yang paling utama itu bukan ketika kalian tuh masuk sekolah dasar, bukan masuk TK, bukan masuk pondok pesantren. Orang tua itu yang mendidik duluan. Ya. Kalau kita lebih spesifik lagi, emaknya itu mendidik duluan. Ya dibantu dengan bapaknya kalau memang bapaknya punya otak kan. Kadang bapak-bapak itu kan nggak punya otak juga kan. Biarin aja gitu anaknya. Dididik emaknya. Emaknya udah stres-stres gitu kan, bapaknya entahlah. Ya. Nah, itu kalau seandainya kita spesifik ya. Cuman yang menjadi titik persoalan adalah beberapa yang saya lihat ya. Jujur saya tidak sepakat dengan ide-ide para feminis ya. Mohon maaf kalau di sini ada aktivis-aktivis feminis ya. Mohon maaf. Saya tidak sepakat dengan ide-ide Anda bahwasannya ide-ide Anda itu kalau saya perhatikan asbabul wurudnya itu muncul dari kekecewaan sebenarnya.
Ya, terlepas daripada itu semua, saya tidak sepakat dengan ide-ide yang Anda suguhkan, tapi saya lebih sepakat bahwasan Islam itu lebih kafah dalam menjelaskan sesuatu. Tapi saya lebih tidak sepakat lagi dengan sistem pola pikir yang sifatnya itu patriarki gitu ya. Seakan-akan laki-laki itu di atas segala-galanya. Saya juga nggak sepakat yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau seandainya orang-orang yang punya pemikiran patriarki, udahlah bininya nggak dikasih akses pendidikan, udah nggak dikasih akses kesehatan, udah nggak dikasih skincare, tapi pengen bininya cantik, di mana otaknya gitu? Pengen bininya glowing, pengen bininya cantik, tapi nggak dikasih skincare, ya nggak dikasih bawa klinik. Apalagi laki begitu. Begitu juga dengan pola pendidikan. Dia pengen anaknya cerdas, dia pengen anak pintar, tapi bininya dihalang-halangin kajian. Cemana laki begitu? Ya, kalau saya di depan saya ada laki begitu, saya semprot ya. Gimana pola pikir kau begini? Kau laki-laki begitu pola pikir, mau buang saja sudah. Ya. Nah, itu yang saya tekankan di antara kalian itu begitu ya. Yang paling penting itu adalah keluarganya dulu yang mendidik. Sedangkan pola pendidikan formal, pondok pesantren, sekolah itu dipersiapkan ya sebagai pelengkap pendidikan yang ada di rumah Anda. Itu sebenarnya, gitu ya. Dan perlu diketahui juga bahwasannya lembaga yang paling cocok, ya, lembaga yang paling tepat itu bukanlah lembaga yang bagus bangunannya, bagus fitur-fiturnya, bukan cuma sebatas itu, walaupun itu jadi bahan pertimbangan, ya. Bukan cuma sekedar bangunannya bagus gitu kayak Alexandria Boarding School gitu, bukan cuma itu aja. Walaupun itu sekolah bagus juga sih BTW. Ya. Bukan cuma itu aja, tapi faktor yang paling menentukan itu adalah pendidikan yang tepat, bukan yang bagus. Ya. Pilihkan lembaga pendidikan yang tepat. Kalau seandainya ini anak cocoknya masuk ke ranah-ranah yang sifatnya akademisi, jangan kau masukkan ke pondok pesantren salaf. Ya. Jangan kau masukkan ke pondok pesantren salaf, itu udah keliru. Kenapa? Ini anak-anak punya potensi dari segi akademis misalkan, ya. Punya potensi dari segi militer misalkan, ya masuk dia di Akmil, jangan kau masukkan jadi tim kreatif, stres dia nanti, ya kan ada beberapa orang yang memang punya kreativitas, orang yang punya kreativitas tentu dia butuh kebebasan, ya ada orang juga yang punya kemampuan untuk taat aturan, on time, disiplin segala macam, ya tentu masukkan kepada dia yang cocok pada ranah-ranahnya sendiri. Jadi yang paling penting yang ingin saya tekankan itu adalah lembaga pendidikan itu yang paling tepat, yang paling cocok, ya bukan yang paling bagus. Nah, ini mentang-mentang mungkin nih, orang tuanya pengen anaknya jadi ulama, which mean itu adalah tujuan yang bagus mungkin ya. Ya bukan mungkin lagi, emang bagus sih. Gitu ya. Itu kan tujuan yang bagus, pengen anak jadi ulama, pengen jadi penghafal Quran. Tapi kalau seandainya itu tidak tepat, itu gimana? Ya, dengan kemampuan kognitifnya dia, dengan bakat terpendam yang ada dalam diri dia, sedangkan itu tidak tepat, ngapain nggak masukkan ke situ? Kenapa nggak yang lebih tepat aja? Kita kerahkan dia masuk ke suatu gelanggang yang lebih tepat, dan dia bisa optimal di situ. Saya rasa itu lebih baik daripada kita cuma mengedepankan otoriter gitu. Gitu ya. Nah, itu poin yang ingin saya tekankan. Gitu, Bang Dimas. Oke, terima kasih Bang Haji. Masya Allah jawabannya sangat membuka cakrawala kita dalam dunia pendidikan ya. Berarti emang orang tua itu sangat berpengaruh Bang Haji ya dalam pendidikan kita tuh. Oh jelas. Wah, oke. Gimana teman-teman? Kata Bang Haji, teori yang bagus itu teori yang dapat disanggah. Teman-teman ada yang mau menyanggah? Ada yang mau berargumentasi nggak di sini sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Nah, saya suka kalau seandainya saya disanggah sama mahasiswa saya sendiri, itu menandakan bahwasannya mahasiswa itu berakal gitu. Kalau cuma diam-diam aja, saya nggak tahu apakah dia nyimak, apakah dia takut bertanya, saya kan nggak tahu kan. Ya saya senang gitu kalau disanggah langsung. Iya Bang Haji. Ayo teman-teman. Oh, ini kameranya pada mati, nggak pada tidur kan ya? Boleh minum dulu, minum. Bang Haji, izin minum dulu Bang Haji ya. Iya, saya juga minum ini. Minum. Alhamdulillah. Oke. Seperti teman-teman kita pada paham nih, aman, nggak tidur, alhamdulillah. Siapin pertanyaan nih, bentar lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih yang langsung dijawab oleh guru kita nih, Bang Haji. Oh iya, BTW buat teman-teman yang ingin bertanya, saya nggak nerima pertanyaan via chat ya, langsung aja pertanyaan secara langsung, karena saya lebih suka seperti itu. Itu menandakan bahwasanya kita interaktif. Kalau lewat chat itu saya rasa kurang optimal. Gitu ya. Oke, mau lanjut silakan Bang Dimas, atau mau langsung ada yang sanggah, saya silakan. Saya sangat senang hati kalau ingin disanggah ya. Oke, boleh teman-teman. Ayo ditungguin nih. Santai. Okay. Oke. Mungkin masih pada menyiapkan pertanyaan Bang Haji ya. Saya lanjut pertanyaan dari itu ada yang tangan itu. Apa tuh?
Ada yang angkat tangan. Oh, boleh. Mana itu, mana itu? Boleh, boleh Kak Siti. Dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu perkenalan nggak? Terserah Kak. Langsung. Perkenalkan, nama saya Odijah dari Cianjur. Mau bertanya terus, kan tadi tentang pendidikan yang penting itu dari orang tua. Yep. Lantas bagaimana kalau orang tuanya itu sudah salah dalam mendidik anak? Oke. Langkah apa yang harus anaknya lakuin kalau dia tuh sudah sadar bahwa orang tua tuh salah mendidik anak gitu? Apa yang harus anaknya lakukan dan cara apa untuk menyampaikan ke orang tuanya dengan cara yang baik gitu? Oke, pertanyaan saya sekarang, yang menjustifikasi orang tua itu salah siapa? Anaknya apa orang tuanya? Dan standar salahnya itu apa? Anaknya juga berpikir begitu dan berpikiran tentang orang-orang juga pasti berpikirnya begitu. Mungkin orang tuanya tidak berpikir bahwa salah. Oke. Jadi begini, kalau saya mengatakan bahwasannya pendidikan orang tua itu salah, saya mungkin belum bisa justifikasi secara langsung ya. Bahwasanya kan saya nggak bisa menilai apakah pola pendidikan orang tuanya bisa dikatakan salah, apakah hanya sebatas tidak tepat gitu. Jadi kita mesti bedakan dulu mana orang tua yang salah dalam mendidik, mana orang tua yang tidak tepat dalam mendidik. Kalau seandainya orang tua itu menggunakan cara-cara yang melanggar syariat dalam mendidik seperti otoriter tanpa kejelasan, atau orang-orang tua yang mengedepankan egonya, nah itu kan konteksnya mungkin saya bisa mengatakan itu salah dalam pola mendidik. Tapi kalau seandainya dia itu mengarahkan menurut kemauan dia berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dia dan itu dilakukan secara diplomatis dan anaknya pun sepakat dan anaknya pun nyaman dan dengan itu justru anaknya itu tetap menjadi orang dalam tanda kutip. Saya rasa itu bukan belum bisa untuk dikatakan salah ya, walaupun seandainya si anaknya itu merasa kan apa yang dirasakan oleh seorang anak itu tidak bisa mewakili perasaan yang ada dalam diri orang tua. Bisa jadi itu hanya sebatas kurang tepat menurut persepsi si anak, tapi menurut orang tua yang mungkin orang tua ini punya kemampuan tersendiri untuk bagaimana mengarahkan anaknya. Mungkin itu kurang tepat bagi si anak, tapi pada faktanya kita kan belum tahu yang seperti apa yang sebenar-benarnya. Maka standar saya untuk menjustifikasi orang tua ini salah dalam mendidik dengan menyampaikan bahwasannya ini kurang tepat itu berbeda konteks sebenarnya. Kalau seandainya ada orang-orang yang punya kemampuan dalam ranah yang sifatnya itu let's say dia punya potensi jadi seorang pengusaha, tapi saya didik dia menggunakan sistem-sistem yang sifatnya itu militer. Saya rasa mungkin pada saat itu saya dikatakan kurang tepat, tapi kalau seandainya di ujungnya nanti sistem pendidikan militer itu berguna dalam dunia usaha, itu saya rasa kurang tepat yang berguna di suatu saat nanti, ya. Karena pada dasarnya setiap pola pendidikan itu kan saling terhubung satu sama lain. Seluruh aspek ilmu pengetahuan yang ada di zaman sekarang itu saling berkaitan satu sama lain. Nggak ada gitu. Ini saya agak ini dulu ya, agak geser dulu pembahasan. Saya sering melihat orang-orang yang mengatakan gini, nggak apa-apa kuliah, yang penting ilmu agamanya ada, karena kuliah itu kan ilmu dunia, kalau ilmu agama itu ilmu akhirat. Saya nggak sepakat dengan pernyataan itu. Kenapa? Itu seakan-akan mensekularisasikan ilmu pengetahuan. Kita kan banyak yang nggak sepakat ya, wah dasar itu sistem sekuler. Sedangkan kita kejebak sama pemikiran seperti itu. Ya, nah maka yang saya ingin sampaikan bahwasannya setiap ilmu pengetahuan itu pada dasarnya saling terhubung satu sama lain. Cuman yang menjadi titik persoalan yang disampaikan Kak Khadijah tadi ini, yang saya ingin tekankan itu tepat atau tidak, itu aja. Ya, kalaupun seandainya tidak tepat bisa ditepatin, ya direvisi aja. Kalau dalam ilmu skripsi mah. Gitu Kak Khadijah. Oke, terima kasih Bang Ajim. Gimana Ya. Kak Siti, ada argumen tambahan? Boleh. Sudah cukup. Oke, terima kasih Kak Siti. Selanjutnya ada yang resen lagi nih Bang Ajim. Boleh lagi ya Bang Ajim? Boleh. Satu lagi ya, habis itu kita lanjut. Oke, ini dari Kak Hestina. Boleh Kak Hestina dibuka mikrofonnya? Dipersilakan. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah agak nervous ya. Oh, nervous kenapa Kak? Makan orang aku rupanya. Ada. Ini terkait pendidikan dari orang tua. Ya. Itu tepat nggak sih kita kayak menyalahkan orang tua? Misalkan kita ini udah dewasa, kita udah Ya. tahu tuh mana yang baik, mana yang buruk.
apakah tepat kita selalu menyalahkan orang tua, padahal kita tuh bisa belajar gitu. Nah, bisa belajar gimana untuk lebih baik lagi. Karena ya ulun pakai bahasa Banjar pula. Saya menyadari itu nah pelajaran orang tua untuk saya pas masih remaja tuh kayak dilarang kemana-mana, dan itu kemarin mungkin saya mengira itu orang tua kada sayang, tapi sekarang tuh ulun mengira tuh ternyata larangan orang tua itu tanda kasih sayang kayak itu. Oke. Oke, saya izin jawab ya. Ulun izin jawab ya. Ulun. Jadi begini, apakah salah kalau seandainya kita menyalahkan pola pendidikan orang tua? Variabel pertanyaan kan gitu. Kalau seandainya kita menyalahkan orang tua, sebenarnya itu bukan hal yang sifatnya efektif ya. Karena saya lebih menyarankan agar kalau seandainya memang nih kita menjustifikasi orang tua, dasar orang tua yang salah dalam mendidik, Anda adalah orang tua yang durhaka kepada anak gitu. Let's say lah begitu, ada orang anak yang barbar gitu kan, menyalahkan orang tuanya. Saya lebih memilih agar bahwasannya ketika kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua itu dalam mendidik, saya tidak akan menerapkan itu di kemudian hari kepada anak saya. Itu pola pikir yang seharusnya dimatangkan dalam pikir kita. Karena kalau seandainya cuma menyumpah serapah pola pendidikan orang tua yang sudah berlalu di kemudian hari itu, saya rasa itu tidak akan optimal kalau seandainya di saat sekarang itu disesalkan. Karena pada saat pada saat orang tua itu mengekang kita, ya, melibatkan aturan-aturan yang mungkin menurut kita tuh nggak logis, ya. Kalian perlu ketahui bahwasanya pola pendidikan yang ketat dengan aturan, disiplin, itu akan menjadikan kalian itu orang-orang yang menghargai waktu sebenarnya. Ya. Itu pola pendidikan yang menghasilkan hal semacam itu. Saya ini dididik oleh ibu saya dengan pola pendidikan kebebasan yang beraturan. Ya. Kebebasan yang bertanggung jawab. Saya diberikan opsi-opsi. Kalau kamu milih ini, konsekuensinya ini. Kalau kamu seperti ini, konsekuensinya ini. Sehingga itu yang membentuk saya hingga pada saat ini. Tapi kekurangan yang ada dalam diri saya tidak menghargai waktu. Ya. Ini jarang saya kasih tahu sama kalian semua. Saya suka menunda pekerjaan. Kalian tahu ini pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan sama Bang Rinal. Saya baca 10 menit sebelum mulai. Nggak ada prepare saya. Spontan. Karena saya mikir bahwasannya, nanti masih bisa. Itu yang membuat saya seperti ini. Ya. Saya mengumpulkan banyak referensi. Ya pada dasarnya memang saya itu mengulur-ulur waktu. Ya. Itulah pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua saya. Apakah karena orang tua saya membuat saya menjadi ulur-ulur waktu? Enggak. Tapi pola pendidikan yang seperti itu akan menghasilkan konsekuensi yang seperti ini. Itu yang dinamakan sebab akibat. Atau dalam bahasa akademis namanya hukum kausalitas. Ya, mungkin kita tidak merasa nyaman dengan orang tua yang ngatur-ngatur, tapi di kemudian hari menjadikan kita orang yang disiplin, menghargai waktu. Ya. Nah, itu yang tidak dipahami oleh orang-orang. Yang sebenarnya kita kadang menjustifikasi berdasarkan luarnya aja kan. Gitu. Gitu kira-kira Kak Estina. Oke, terima kasih Bang Ajim. Gimana Kak Hestina? Oh ya, alhamdulillah terjawab. Terima kasih Pak dosen. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Hestina atas pertanyaannya. Boleh lanjut pertanyaan yang ketiga Bang Ajim dari kami? Oh ya, boleh. Lanjut. Oke, pertanyaan yang ketiganya nih. Bagaimana kita dapat mempromosikan penelitian dan kajian agama yang lebih kritis di kalangan muslim? Oke. Jadi fenomena hijrah yang saya lihat di Indonesia wabil khusus ya. Kalian itu sadar nggak sih bahwasanya kebanyakan orang-orang hijrah itu karena faktor emosional, bukan karena faktor intelektual? Maksudnya gimana Pak dosen? Ada orang-orang yang putus cinta, lalu kecewa, tidak tahu mau melampiaskan seperti apa, lalu dia hijrah. Pas hijrah bukannya belajar, malah kajian jodoh-jodoh doang. Sadar nggak sih kalian seperti itu? Banyak nggak sih yang seperti itu? Ya terserah kan, sebab orang hijrah itu kan banyak ya. Banyak faktor gitu. Ada yang karena faktor dia itu diputusin pacarnya gitu kan. Karena pacar itu mendapatkan pacar baru yang lebih cantik daripada kalian gitu kan. Kalau kalian ingin menyaingi secara fisik ternyata tidak bisa. Ya. Kalau mau perawatan duitnya lagi tidak ada gitu kan. Jadi kan banyak faktor itu orang yang buat orang itu hijrah. Alhasil dia melakukan suatu represi atau melampiaskan itu semua dengan cara lari ke agama. Itu justru pelampiasan yang bagus kalau menurut saya. Cuman yang perlu kalian tekankan, sadar nggak sih kalian sebanyak itu orang yang hijrah tapi karena faktor emosional. Ya, karena faktor-faktor emosional yang sebenarnya membuat mereka tuh ketika beragama tidak menjadi orang yang rasional. Ya. Nah, jarang orang yang hijrah itu karena faktor-faktor intelektual gitu loh. Misal contoh,
Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala itu mengedepankan kecepatan cahaya yang ada pada malaikat sehingga pada malaikat itu bisa turun ke muka bumi dalam waktu 3 detik kurang dari sepersekian detik bisa menuju ke bulan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan kecepatan cahaya yang berfungsi untuk memindahkan suatu tempat dengan cara yang tepat sehingga kita tidak bisa kayak semacam hancur lebur gitu badannya dalam perbatasan ruang dan waktu. Kita cari-cari terus dalilnya, wah Masya Allah ternyata Allah itu luar biasa. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Itu kan jarang orang seperti itu. Ya, kan kebanyakan orang yang saya perhatikan, ya, faktor kekecewaan, ya, faktor faktor tertekan itu yang menjadikan mereka tuh lari kepada agama. Which means itu tetap bagus. Cuman kalau seandainya kita geser karena faktor intelektual, itu justru membuat seorang muslim itu menjadi dikdaya secara pola pikir. Dan mohon maaf ya, saya lihat juga ustadz-ustadz atau selebgram muda, ya, ustadz-ustadz muda yang kalian idolakan itu, yang kalian harapkan bisa jadi suami kalian itu, ya. Kalau saya perhatikan, ya, mereka tuh diundang keluar kota, mereka tuh diundang dakwah ke sana sini. Cuman tahu nggak sih kalian, sebenarnya kalau saya perhatikan mereka tuh kayak diperalat. Diperalat tuh maksudnya gimana Pak dosen? Gini, pendakwah yang baik itu pada dasarnya adalah pendakwah yang punya program jangka panjang, ya. Punya program apa yang harus dia lakukan 2-3 tahun hingga 10 tahun ke depan. Itu pendakwah yang baik. Ya. Kalau si pendakwah atau selebgram muda itu cuma diundang keluar kota, ya, disuruh ngisi kajian karena dia itu kebetulan good looking gitu kan, terus banyak ukti-ukti yang meneriaki dia, wah Ustaz, gitu. Nah, itu kan itu kan sering kayak gitu kan, ya kan. Nah, kalau cuma seperti itu aja, saya rasa itu wasting time, ya, dan perubahan itu tidak akan signifikan. Ya, apalagi kalau pembahasannya cuma seputar jodoh-jodoh doang, yang pembahasan jodoh itu tidak menambah kawasan pemikiran kita, tidak menambah sakofa Islamiyah kita. Nah, itu yang sangat saya sayangkan. Seharusnya itu para pendakwah itu punya mekanisme berpikir yang dimana dengan mekanisme berpikir itu bisa mengaktifkan akal pikiran mad'u dakwah dia atau target dakwahnya dia. Tapi jarang itu dilakukan. Yang mereka fokuskan itu hanya sebatas kayak semacam fan service gitu aja. Datang ke wilayah tertentu, ketemu fansnya, foto-foto, habis itu pulang. Apa tujuannya setelah itu? Ya, buat apa? Ya, bikin acara gede-gede misalkan. Let's say habis puluhan juta, ratusan juta, tapi setelah itu apa? Ya. Nah, maka perlu saya tekankan bahwasanya pengaktifkan akal dalam ranah-ranah kajian itu penting dilakukan. Salah satu caranya apa? Kalian sebagai orang yang mendengarkan kajian bisa langsung sanggah aja tuh orang. Kalau seandainya pemikiran itu ngawur menurut kalian atau patut dipertanyakan. Ya. Nggak ada salahnya. Yang namanya kajian itu kita bungkus kemasan itu menjadi ranah-ranah yang sifatnya akademis, bukan fan service doang, gitu, ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang lebih ditujukan kepada saya nih sebenarnya. Bagaimana cara membuat kajian itu lebih mengaktifkan akal pikiran. Jadi saya mengkritik diri saya ya, bukan mengkritik si orang lain. Ya, itu kalimat cooling down sebenarnya. Ya, gitu, Bang Dimas. Oke, terima kasih Bang Ajim. Gimana teman-teman? Ada yang mau menyanggahnya nggak nih? Berarti emang mekanisme berpikir itu sangat penting Bang Ajim ya? Jadi bukan cuma ucuk-ucuk datang ke kajian atau ke tempat yang ingin kita kunjungi lalu meminta foto gitu setelah itu. Iya, kebanyakan orang-orang tuh kan gitu. Ketemu selebgram idola dia, datang ke daerah dia, terus ujuk-ujuk mau datengin gitu. Ngarep-ngarep minta foto. Kalau punya produk bawain, tolong promosiin dong. Ya, Emang pentingnya mengaktifkan akal begitu Bang Ajim ya. Pentingnya mengaktifkan akal. Oke, gimana teman-teman? Sebelumnya dari pertanyaan ini ada yang ingin ditanyakan nih teman-teman? Boleh raise hand teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan dari pertanyaan ini. Dari yang sebelumnya Bang Ajim jelaskan. Lanjut dulu aja Bang, pertanyaan selanjutnya. Yang pertanyaan yang 2 terakhir itu. Oke, siap Bang Ajim. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara memastikan bahwa pembelajaran agama melibatkan pemahaman nilai-nilai universal seperti perdamaian, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan? Oke, ini pertanyaan yang menurut saya krusial juga ya. Bahwasanya kalau saya perhatikan, banyak orang-orang tuh hanya sebatas transfer of knowledge, ya, mentransfer ilmu aja, tapi tidak tahu tidak mengajarkan kepada orang-orang yang dia ajarkan itu bagaimana cara menyikapi ilmunya, ya. Misalnya contoh,
Pastinya kalian di sini sering melihat konten-konten TikTok yang isinya kitab Fatulizar, kitab-kitab Fatulizar, kitab-kitab Qurratul Uyun, kitab-kitab Ukhdul Jalain, apa namanya itu saya lupa. Pasti kalian sering lihat kitab itu. Yang saya ingin tekankan adalah bahwasannya ketika mereka itu diajarkan kitab-kitab semacam itu, ketika mereka diajarkan hal-hal yang sifatnya semacam itu, ya, akan tetapi yang sangat disayangkan adalah kenapa mereka itu tidak diajarkan bagaimana cara bersikap dengan ilmu itu. Ya, itu yang saya sangat sayangkan. Kok bisa kalian paham? Mohon maaf banget. Kok bisa-bisanya kitab itu lebih ditekankan kepada bagaimana bentuk kelamin wanita? Itu saya agak kurang ajar orang-orang begitu. Ya, kalian belajar bertahun-tahun di pondok pesantren, tapi yang kalian fokuskan itu aja, bikin malu begitu. Ya, giliran nanti kalau dikedepankan ranah-ranah yang sifatnya inovatif gitu, atau yang sifatnya futuristik, mereka nggak ngerti. Giliran bahasan-bahasan begituan, paham nomor satu. Wih, juara kalau paham begituan. Ya, juara langsung FYP gitu mah. Luar biasa. Bahasan-bahasan begitu FYP. Ya, itu luar biasa yang gitu. Maka saya ingin tekankan bahwasannya ketika kita mentransfer ilmu kepada orang, yang paling penting itu juga merupakan bagaimana ilmu itu bisa disikapi dengan benar. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, masalah toleransi, kemanusiaan, perdamaian, ada beberapa teman-teman kita dari kalangan yang berbeda gitu ya. Mereka tuh cuma mengajarkan tentang apa itu keilmuan, tapi tidak mengajarkan bagaimana itu sih cara menggunakan ilmu-ilmu tersebut. Maka sebagai seorang calon-calon pendidik, Anda ini semua, apakah Anda ini cari calon seorang ayah, menjadi calon seorang ibu, yang paling penting itu bukan cuma sekadar ilmunya, tapi bagaimana cara menyikapi ilmu tersebut. Ya, jadi gini, perisai itu pada dasarnya bukan untuk menyerang, untuk bertahan. Ya, pedang itu bukan untuk bertahan, tapi menyerang. Nah, itu cara kalian yang paling tepat untuk menggunakan dua hal tersebut adalah kebijaksanaan kalian dalam mengarahkan orang. Nah, maka sekali lagi saya tekankan bahwasanya jangan cuma transfer saja, tapi juga tekankanlah bagaimana cara ilmu itu bisa disikapin. Gitu, Bang Dimas. Oke, Bang Ajim. Terima kasih banyak Bang Ajim nih. Masya Allah sekali jawabannya emang. Singkat, padat, dan satu-satu. Mau langsung ke pertanyaan terakhir nih Bang Ajim nih. Biar langsung Ya. teman-teman kita interaktif. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu, apa dampak yang diharapkan dari peningkatan pendidikan agama di kalangan Muslim terhadap masyarakat secara keseluruhan? Oke, jadi begini. Saya minum dulu. Apa peningkatan yang tadi pertanyaannya? Apa dampak yang diharapkan dari peningkatan pendidikan agama di kalangan Muslim terhadap masyarakat secara keseluruhan? Oke, kalian sadar nggak sih bahwasanya Islam itu di zaman Abbasiyah itu dulu pernah berjaya gitu? Apakah kalian ini orang-orang yang pecinta sejarah gitu kan? Kalau kalian pecinta sejarah tentu kalian tahu fase-fase ya. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Kesultanan Utsmani segala macam. Pasti kalian paham ya. Dan yang paling gemilang dari sektor ilmu pengetahuan dan pendidikan itu adalah di zaman-zaman Abbasiyah. Kalian bayangin aja gimana ceritanya Islam itu jadi kiblat peradaban. Kalau kiblat peradaban sekarang kan itu kan ya Korea, Amerika kan gitu kan ya. Kebanyakan di zaman sekarang. Apa pakaian si Kim Tae-hyung terus ditiru gitu kan. Apa kebiasaan si Kim Tae-hyung terus ditiru gitu. Menurut sebagian orang. Atau bahkan berkiblat itu di luar daripada itu semua. Dan kalian perlu bayangkan gimana dulu Islam itu dikdayain dari sektor ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dan itu bisa berdampak kepada semenanjung Eropa. Di sekitaran Eropa di situ. Ya. Kalian bayangkan aja orang-orang Eropa yang maju di zaman sekarang. Ya, Eropa yang maju di zaman sekarang ini nih. Tidak lain dan tidak bukan itu ada peran Islam di situ. Cuman yang menjadi persoalan tuh gini. Ya. Dulu tuh ketika Islam itu dikdaya, oke pendidikannya bagus, cuman yang menjadi persoalan pada saat itu adalah timpang dari sektor ini, mental jihadnya kurang. Ya. Mental jihadnya itu kurang, itu yang menjadi titik kekurangan yang perlu kita evaluasi. Let's say di zaman Abbasiyah itu pendidikannya bagus, ya. Hasil penelitian risetnya juga bagus-bagus ya kan. Di situ ada ulama-ulama yang berkelas gitu kan, ilmu-ilmu yang berkelas itu ada di zaman Abbasiyah. Cuman yang menjadi titik persoalan kelemahannya itu adalah mental jihadnya itu kurang. Ya sehingga ketika Islam itu diserang nggak ada power. Ya, ketika diserang sama orang-orang Mongol di situ, dihancurin itu perpustakaan-perpustakaan, ternyata hasil riset, hasil penelitian dirampas sama orang-orang kafir. Ya.
Ketika dirampas sama orang-orang kafir, dicaplok lah itu namanya dari Socrates, Aristoteles, dari ya itulah orang-orang itulah. Ya dicaplok lah seakan-akan. Bukan Socrates, Aristoteles, itu kan beda zaman ya. Pokoknya di bawah itulah. Ya. Kayak seakan-akan kita sebagai seorang muslim itu nggak dapat copyright-nya, nggak dapat hak ciptanya. Ya setidaknya ada royalti gitu. Ya. Disebutkan itu referensi dari mana, dari Wajdi Azim gitu kan, di buku mana gitu. Ya. Ya. Nah, itu yang saya ingin tekankan bahwasannya ketika pendidikan itu bisa gemilang ya, ketika seorang muslim itu fokus pada pendidikan mereka, kualitas pendidikan itu bagus, sebenarnya seorang muslim itu ditekankan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya. Untuk menjadi orang yang bermanfaat, untuk menjadi satu insan yang bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Karena mohon maaf nih, kebanyakan orang-orang yang saya lihat, let's say lah pendidikan itu tinggi gitu ya. Kamu lulusan mana? Saya lulusan S1 ekonomi. Oh, ekonomi ya. Ya, ekonomi. Kenapa ekonomi ini banyak tapi kemiskinan naik? Kenapa dokter banyak, orang-orang yang kuliah di kesehatan banyak tapi kesehatan menurun? Kenapa? Apalagi kalau kita berbicara di Indonesia, banyak orang-orang yang ini ya, yang paling tinggi itu kan pendidikan. Jurusan yang paling banyak diminati itu kan pendidikan. Pendidikan, agama, ekonomi, kesehatan, pertanian, segala macam. Tapi kita lihat, saya ambil sampel pendidikan ya. Apakah pendidikan kita tuh naik? Apakah pendidikan kita tuh naik? Anggaran kita dibesar-besarkan. Tapi anggaran yang besar itu kalah dengan Vietnam. Ya, kalah dengan Singapura. Kenapa kita di bawah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Maka kalian sebagai seorang muslim, jangan hanya ketika kalian belajar itu bukan cuma untuk diri kalian. Ilmu yang kalian dapatkan, kemampuan intelektual yang ada dalam diri kalian, itu setidaknya bermanfaat bagi orang lain. Ya, saya belajar psikologi bukan dalam rangka untuk mencari kerja. Saya belajar psikologi agar saya bisa memahami manusia. Yang itu dimana itu bisa mempermudah dakwah saya. Ya, dan ini mungkin jokes saja ya, bukan jokes ya, tapi lebih tepatnya intermezzo aja. Saya itu kan sering disanggah sama orang-orang, ya kan. Ada content creator, ada kiai juga, ya kiai juga ada, sesama pendakwah juga saya disanggah orang. Tapi saya perlu ceritakan kepada kalian semua bahwa saya itu jarang kepleset. Ya, pernah kepleset, tapi jarang kepleset. Persentasenya mungkin 95% saya jarang kepleset. Ya. Kenapa saya lakukan itu? Kenapa saya bisa demikian? Karena saya paham lawan bicara saya. Dan kepahaman saya tentang lawan bicara itu adalah kemampuan yang saya pelajari semasa saya belajar psikologi. Dan itu butuh proses untuk memahami manusia. Ya, ketika saya paham lawan bicara saya, itu bisa mempermudah tujuan saya. Itu bisa mempermudah gagasan yang bisa masuk ke dalam pikiran mereka. Ya, kenapa bahasa-bahasa saya menurut sebagian orang, ya saya nggak tahu apakah fakta sebenarnya demikian. Kenapa bahasa-bahasa saya di Instagram, di sosial media itu menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami tapi tetap akademis gitu ya. Karena saya berusaha untuk mensejajarkan pola pikir saya dengan lawan bicara saya. Ya kan ada orang yang baru lulus, ya let's say lah lulus S1 gitu kan, lulus S1 terus baru belajar debat gitu kan. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang baru belajar debat, terus bahasa-bahasa mereka tuh agak teoritis gitu. Berdasarkan teori selection, teori or segala macam. Ini lawan bicaranya nggak paham, kok ngomong apa. Kok hanya ingin mempertontonkan bahwasan kau itu cerdas di hadapan orang. Tapi lawan bicara kau tuh nggak paham, ngapain kau begitu. Karena inti daripada komunikasi itu lawan bicara kau tuh paham sama kau. Bukan kau mempertontonkan bahwasan diri kau itu cerdas. Mempertontonkan diri cerdas di hadapan orang-orang yang tidak paham itu buat apa. Ya, yang paling penting itulah kecerdasan yang kau punya itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau mau nunjukin kecerdasan aja, ya cek dulu dirimu sendiri. Narsistik apa gimana? Star syndrome apa gimana? Ke psikolog sana. Gitu ya. Itu pertanyaan terakhir. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Bang Ajim. Oke, berarti emang pentingnya pendidikan itu pendidikan yang berkualitas ya Bang Ajim ya. Biar bisa memberikan manfaat, rahmat gitu bagi sekitar kita ya Bang Ajim ya. Ya dong. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya nggak nih teman-teman nih? Udah masuk nih ke sesi pertanyaan buat teman-teman. Boleh raise hand-nya teman-teman? Oke, dari Kak Vindi. Wah, sangat interaktif sekali nih. Boleh dibuka mikrofonnya Kak Vindi? Oke. Dipersilahkan Kak Vindi. Kak Vindi, mohon maaf, mikrofonnya belum diaktifkan. Oke. Jadi aku mau nanya, jadi kan Bang Azim tadi menceritakan tentang ustadz-ustadz pendakwah muda nih yang datang untuk foto-foto setelah itu pulang. Nah, menurut Bang Azim, tanggapan Bang Azim, kenapa ustadz-ustadz muda tersebut
mau diajak foto. Seharusnya kalau memang dia untuk teori, seharusnya dia menolak. Dan kenapa si ustadz muda itu mau diajak foto, bahkan mau mereview produk dari si jamaahnya tersebut. Itu menurut tanggapan. Oke. Itu pertanyaan yang lebih tepatnya ditujukan kepada ustadz tersebut ya, bukan kepada saya. Tapi nggak apa-apa, saya bantu jawab aja ya. Yang pertama gini, berkaitan dengan masalah foto, itu yang paling penting adalah batasan itu kan syariat. Ada menurut orang yang sebagian, oh kita tidak boleh berfoto dengan lawan jenis. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya, oh kita boleh foto dengan lawan jenis asal dengan cara-cara tertentu, dengan cara-cara tertentu, dengan koridor-koridor tertentu, yang dimana itu kan masuk pada ranah khilafiyah ya. Dan sebagainya itu kalian tanyakan kepada ustadz. Nah, kalau bertanya tentang review produk, kita kan nggak tahu niat orang. Tapi saya yang paling penting adalah saya berhusnuzon, saya berbaik sangka. Mungkin itu salah satu cara ustadz tersebut untuk memajukan ekonomi umat, mempromosikan produk orang. Yang nggak ada salahnya juga, yang saya sampaikan tadi itu ketika ustadz-ustadz itu datang-datang cuma untuk foto-foto, datang-datang cuma untuk review produk orang, promosi produk orang, alangkah lebih baiknya dia itu datang ke situ bukan hanya sebatas itu doang, tapi lebih baik kalau seandainya dia itu datang dalam rangka mengaktifkan akal pikiran orang, karena itu yang mati zaman sekarang. Ya, karena orang-orang itu hijrah kan karena faktor emosional, diputusin pacar, lalu kemudian hijrah gitu. Ya, banyak yang seperti itu sih. Itu Kak Vindi. Oke, makasih Bang Azim. Yap. Oke, selanjutnya ada yang resen lagi nih, Bang Azim. Semuanya aja Dan- sekalian nggak apa-apa. Oh Kalau iya, kurang pertanyaan tadi boleh berkali-kali nanya sekalian. Ya kita kan Nah. kuliah kan zaman sekarang kan. Buat iya. kajian kita kuliah. Ayo teman-teman, sampai subuh diladenin nama guru kita ini. Iya, habis itu saya kena tipes ya, nggak tanggung jawab kalian. Dari Kak siapa nih? Rahmat. Boleh Kak Rahmat, dibuka mikrofonnya. Dipersilakan. Ya Bang, mau tanya, kan tadi Antum mention tentang kejayaan Islam di saat masa Abbasiyah, dan setahu saya itu saya pernah baca di zaman Abbasiyah itu kan akal sangat di depan kan ya, itu akidah Mu'tazilah, dan Baitul Hikmah juga dibangun ketika Khalifah Al-Ma'mun yang berakidah Mu'tazilah, yang dimana akidah itu sangat mengedepankan akal. Nah, apakah umat Muslim sekarang tuh harus mirip-mirip seperti Mu'tazilah atau tidak? Itu Pak. Tentu kalau pertanyaan praktisnya tentu tidak ya, atau pertanyaan praktis. Atau jawaban praktisnya tentu tidak ya. Berkaitan dengan Mu'tazilah yang dianggap mengedepankan akal. Sebenarnya kita sebagai seorang muslim itu perkataan yang paling tepat itu adalah tidak meninggalkan faktor akal. Karena untuk menafsir ayat-ayat itu butuh kemampuan akal. Dan untuk mengimplementasikan daripada ayat-ayat itu butuh dengan kemampuan perasaan. Jadi semua itu harus balance. Islam itu bukanlah agama yang timpang gitu ya. Akal itu diciptakan agar kita tuh menjadi orang yang berpikir. Kalau seandainya kita beragama tanpa berpikir, ngapain kita? Kan Islam itu menyuruh kita untuk berpikir. Ya, bahkan neraka khusus bagi orang-orang yang nggak memikir itu dilihat di surah Al-Mulk ayat kelima. Kelima bukan ya? Bukan kelima, Deng. Kelima tuh ayat ini bukan ya? Yang kalau nggak salah ayat itu lakuna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu ayat berapa ya? Ya pokoknya itulah intinya, ada dalam surah Al-Mulk. Itu yang apa namanya? Yang membuat kalian itu karena nggak mau mikir aja kalian bisa masuk neraka. Coba. Kalau kalian itu jadi orang yang cuma manut-manut doang, ya. Nah, karena faktor akal inilah yang membuat kalian itu menjadi orang yang berkelas. Akal itulah yang membuat kalian itu bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Karena mohon maaf nih, ada beberapa orang yang beragama ya yang saya perhatikan. Mereka itu kalau saya lihat bukan ngikutin Islamnya deh, tapi ngikutin apa kata ulama yang dia idolakan. Padahal ulama yang dia idolakan ini belum tentu benar juga. Kok bisa ulama-ulama itu punya jurus 1000 bayangan dan penganutnya percaya gitu. Tanpa adanya penelitian lebih lanjut, kok bisa begitu? Nah, itulah yang membuat akal itu penting. Kalian tuh mempunyai sifat yang sifatnya itu skeptis gitu. Skeptis dalam rangka mempertanyakan secara kritis gitu. Gitu, Rahmat Fauzan. Oke, Bang. Terima kasih Bang Rahmat. Ada argumen tambahan, Bang Rahmat? Ya. Atau udah cukup? Kalau kurang puas jawabannya dipepetin lagi aja Bang. Ya. Saya itu suka gitu-gituin. Wah ini kurang memuaskan jawabannya, tanya lagi aja. Kalau bisa bongkar aja isi kepala itu, sampai mana isi kepalanya orang gitu. Gituin aja.
Gitu ya. Kalau udah selesai lanjut ya. Pertanyaan siapa lagi? Oke, selanjutnya ada yang ngerasain lagi nih dari Kak Siti Aisyah. Boleh Kak Siti Aisyah diaktifkan. Terima kasih Kak Dimas buat dosen kita izin bertanya. Bentar. Yap. Saya kan juga sekolah mengambil jurusan psikolog juga. Nah, Yap. bagaimana caranya biar ilmu saya nantinya itu juga bisa bermanfaat di masyarakat dan saya itu memiliki perkumpulan remaja sama teman-teman dan di situ juga banyak dari teman-teman itu yang dari ya hanya berpendidikan dari SD hanya sampai SD terus kayak SD pun nggak lulus seperti itu. Tapi saya ingin mereka itu punya berpikiran yang intelek gitu. Jadi bagaimana nih supaya saya itu bisa bantu mereka kayak gitu dan terutama untuk saya sendiri seperti itu. Tapi di sisi lain mereka itu kadang itu ya belum mengerti kayak gitulah. Oke, saya paham pertanyaannya. Bagaimana caranya ilmu psikologi yang saya punya itu bisa bermanfaat bagi orang lain? Karena faktor lingkungan saya itu bukanlah orang-orang yang paham, tapi saya ingin dia itu menjadi orang yang intelek, gitu, orang yang pintar, orang yang paham, gitu ya. Intinya begitu ya. Oke, saya izin jawab bahwasannya kalau saya berbicara dari angle anak psikologi, apakah di sini ada yang mau baru lulus sekolah, yang mau masuk kuliah, yang mau join psikologi? Jadi bagi saya gini. Kemampuan psikologi yang paling penting bagi anak psikologi itu adalah bukan ketika kalian itu mentafsirkan tes TAT, bukan ketika mentafsirkan tes inventory, ya, bukan mentafsirkan tulisan tangan orang, bukan mentafsirkan hasil grafis orang, ya, bukan bisa mengukur kemampuan IQ orang, tapi kemampuan psikologi itu bisa kalian asah. Walaupun kalian yang hadir pada saat ini bukan anak psikologi, gimana caranya? Kemampuan mendengar secara aktif. Ya, kemampuan mendengar secara aktif itulah kemampuan mendengar secara sistematis permasalahan orang. Ya, kemampuan mendengarkan itu jarang dimiliki seseorang sekalipun itu anak psikologi. Contohnya saya, kemampuan mendengarkan saya itu kurang sebenarnya. Tapi saya berusaha untuk gimana caranya kemampuan psikologi saya ini baik. Oh, saya mungkin mampu menganalisa tulisan orang ini seperti apa gitu ya, gestur orang ini seperti apa. Tapi kemampuan mendengarkan saya ini buruk sebenarnya. Ya, ini saya akui saja di sini bahwasanya saya sebenarnya tidak nyaman ya mendengarkan curhat-curhat orang-orang yang sebenarnya, aduh, ini menghabiskan waktu saya mau tidur, tapi curhatnya terus ada. Kalau saya cut nanti dia malah kecewa. Ya, terpaksa saya mendengarkan seadanya gitu kan. Dan saya akui juga bahwa saya adalah pendengar yang buruk. Tapi terlepas daripada itu semua, orang psikologi yang paling baik itu salah satunya adalah orang yang punya kemampuan mendengar yang baik. Ya, jadi bukan ketika kita mencoba mentafsirkan hasil tes orang, nggak cuma sebatas itu. Sorry, minum dulu. Kemampuan menafsirkan tes orang itu ada salah satu bagian yang lain, tapi yang paling penting, yang paling dasar adalah kemampuan mendengarkan orang lain. Oh, kita pengen teman-teman kita tuh menjadi orang yang intelek, kita pengen teman-teman kita tuh menjadi orang yang cerdas, yang bermanfaat. Saran saya, Anda sebagai anak psikologi, Anda kan punya legitimasi untuk mengarahkan dia untuk coba deh kamu pergi tes, ya, coba tes kepribadian, coba tes minat bakat, bayar kan nggak seberapa. Ini coba yang ada di sini nih, ya kalau kalian itu punya pertanyaan, gimana cara menemukan bakat gitu. Gimana cara menemukan jati diri? Kalian pergi aja ke psikolog, minta tes kepribadian. Di situ kan kita kelihatan di situ. Oh, ternyata kemampuan saya selama ini bukan di ranah yang seperti ini ya. Wah, ternyata saya ini nggak suka aturan bukan karena saya ini nakal. Tapi karena saya itu butuh kebebasan, karena saya adalah orang yang kreatif, punya inovasi ya dalam pikiran saya, sehingga saya itu nggak suka aturan sebenarnya. Ya. Wah, ternyata saya itu sulit untuk menjadi tim marketing karena memang saya itu lebih cocok di bagian administrasi misalkan. Wah, ternyata saya itu tidak cocok di bagian menjadi seorang ustadz, ternyata saya itu lebih cocok menjadi videografer ternyata, menjadi editor video ternyata. Oh, mungkin kan setiap orang itu punya kemampuan yang masing-masing, ya. Maka saran saya lebih cocok kalau seandainya kita punya teman yang seperti itu, yang let's say lah, mohon maaf, dia itu rendah secara kemampuan secara pendidikan mereka tuh nggak terlalu tinggi gitu ya. Pendidikan yang tidak terlalu tinggi bukan berarti mereka itu tidak menjadi orang yang cerdas gitu. Itu logika yang salah sebenarnya. Kemampuan ya dengan kualitas pendidikan yang tinggi atau rendah, itu sebenarnya kan pendidikan itu berkaitan dengan formalitas kalau di zaman sekarang. Ya, kalau seandainya dia cuma taman SD tapi dia bisa menjadi orang yang bermanfaat, itu justru lebih baik daripada orang yang profesor gitu tapi hidupnya cuma baca buku doang terus
cuaks gitu hidupnya. Kehidupan mereka tuh cuaks gitu. Gitu ya. Jadi saran saya itu ya intinya. Nggak ada salahnya dibantu temannya itu untuk tes kepribadian atau tes minat bakat itu agar tahu nanti kemampuan itu di mana. Gitu ya. Izin lagi, boleh? Ya boleh. Jadi kayak gini, susahnya ya di kampung itu sih gimana ya, anak-anaknya memang kayak masih suka main, terus masih suka kesenangan kayak gitu. Keinginan saya sendiri tuh kepengennya mereka itu seimbang, main ya iya, tapi apa ya? Ya. Agama juga iya, kita pentingkan kayak gitu. Ketika kita bisa seimbang, kenapa enggak kayak gitu? Tapi memang sulitnya ya, dukungannya juga memang kurangnya ini dorongan-dorongan kayak gitu. Tapi itu semua kan kembali lagi ke anaknya kayak gitu. Tapi supaya bisa ngena sama mereka itu yang seperti apa gitu loh, Pak dosen. Kalau saran saya lebih baik kita ngaca dulu sama diri kita sendiri ya, bahwasanya ketika kita itu ingin orang itu seperti apa, sebenarnya keinginan kita itu tidak menyesuaikan kondisi yang ada dalam jiwanya mereka. Oh, let's say dia tuh pengennya bermain-main dulu, ya bisa jadi masa kecil dia itu tidak dipenuhi dengan bermain-main, ya. Maka di usia dewasa baru dia main-main. Kan di situ tuh butuh pengertian daripada kita aja. Kita pengennya seperti itu tuh, tapi ternyata keinginan kita tuh kayak terkesan otoriter kalau seandainya kita tidak mengerti kondisi mereka. Ya, kalau seandainya mereka itu pengennya mereka itu main-main dulu, sedangkan pengennya mereka tuh belajar gitu. Kan kemampuan kita berpikir, cara berpikir kita dengan cara pandang dia itu kan berbeda. Kita pengen kebaikan bagi dia, tapi dengan cara agar mereka tuh belajar sepenuhnya, seimbang gitu, ngaji segala macam. Tapi kondisi mereka tuh memungkinkan mereka yang seperti itu. Kondisi kejiwaan mereka tuh ya membuat mereka tuh menjadi seperti itu. Tapi di situ tuh butuhlah pengertian kita sebagai orang yang paham tentang psikologi manusia. Kasih sedikit maklumat kalau dalam bahasa dakwahnya. Kasih sedikit maklumat selagi koridor mereka tidak melanggar syariat, ya udahlah nggak apa-apa. Ya, namanya juga orang tuh dalam proses, setiap proses itu ada progres, ya tentu kita kasih maklumat sedikit. Jangan langsung ujuk-ujuk gitu aja. Oh, saya pengennya begini. Ya itu namanya kita terkesan otoriter nggak sih? Gitu ya. Dan saya gitu, Kak Aisyah. Coba kasih maklumat dulu. Karena yang namanya mendakwai orang tuh ada step by step gitu loh. Ada progresnya, jangan nggak bisa langsung instan gitu aja. Gitu ya. Dan terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, terima kasih Bang Jim. Wah, sepertinya audiens kita sangat interaktif sekali Bang Jim. Kurang interaktif. Oke, dilanjut lagi boleh Bang Jim? Gimana? Boleh, sampai berapa orang? Ayo gas lah. Oke, gas. Tanpa keraguan. Ini dari Kadita. Boleh Kadita dibuka mikrofonnya, dipersilakan Kadita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak dosen, mau izin bertanya terkait dengan pendidikan. Suaranya kecil Kak, sorry nggak kedengeran. Iya. Kalau pendidikan yang ideal itu kan sebenarnya melibatkan peran bapak juga. Iya. Yang saya amati, kebanyakan dari laki-laki itu kok kayaknya itu sedikit gitu yang belajar tentang parenting atau ilmu tentang sebelum pernikahan gitu. Sehingga banyak anak yang kekurangan peran ayah, nah gitu. Nah, kira-kira penyebabnya dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke. Jadi begini, memang fakta yang disampaikan sama Kak Dita itu ya, bahwasanya laki-laki di zaman sekarang tuh memang kurang kalau masalah kajian. Dan itu fakta, ya. Saya nggak akan menyanggah itu semua. Saya laki-laki dan saya mengakui itu semua. Laki-laki itu memang susah kalau diajak kajian, susah diajak belajar, ya. Itu fakta. Soalnya di mana-mana saya ngisi kajian kan, kok laki-laki dihitung jari ini. Saya agak gimana gitu. Saya sebagai orang-orang yang kadang entahlah gitu, saya mau ngomong sama laki-laki kalau ketika kajian tuh kayak saya kurang semangat gitu jadinya. Kayak jumlah mereka tuh bisa dikalahkan. Tapi terlepas daripada itu semua, sebenarnya kita perlu ketahui bahwa pendidikan dari seorang ayah atau pendidikan dari laki-laki itu juga penting. Kenapa? Karena pendidikan dari seorang laki-laki itu tidak hanya sebatas stimulasi tapi juga persepsi. Ya, maksudnya gimana nih Pak dosen? Pertanyaannya kok susah banget. Bahasanya kok susah banget gitu. Jadi begini. Seorang anak yang yang mempunyai persepsi baik tentang ayahnya atau mempunyai kemampuan atau pandangan yang positif terhadap anaknya. Secara tidak langsung itu adalah sesuatu hal yang bisa mendidik seorang anak sebenarnya dari sektor persepsi.
Akan tetapi persepsi yang baik itu tidak akan mungkin dapat kalau seandainya ayah itu tidak terdidik. Ayahnya juga sibuk main Mobile Legend. Ayahnya sibuk main chip. Ya. Nah, itu kan nggak terbentuk kalau seperti itu. Ya. Kenapa laki-laki itu kebanyakan di zaman sekarang susah diajak kajian? Saya juga nggak tahu faktornya kenapa. Saya juga masih bertanya-tanya. Kenapa banyak laki-laki itu susah diajak kajian? Apakah dia itu sok sibuk gitu kan? Atau memang mereka itu terlalu produktif kan? Kita kan nggak tahu. Tapi yang namanya belajar itu harus diprioritaskan. Ya. Karena pada dasarnya seorang itu bisa disegani memang karena uang. Bisa disegani memang karena uang. Tapi orang itu dimuliakan karena ilmu. Ya, bedanya di situ. Tuh, ya. Maka saya sarankan juga, walaupun memang laki-laki itu butuh laki-laki itu dibutuhkan dalam pendidikan seorang anak, nanti takutnya kehilangan figur ayah segala macam, ya. Tapi tidak terlepas daripada itu semua, let's say kita balik dulu sama diri kita sendiri, berusaha kita agar tidak tergantung sama orang lain. Let's say bahwasannya kita tidak punya suami atau pasangan yang bisa memberikan, dalam tanda kutip ya, laki-laki. Gitu. Kita tidak punya seorang laki-laki yang bisa mendidik anak itu sebagaimana mestinya. Tapi sebenarnya kita nggak harus juga berputus asa, karena kita tidak harus menggantungkan harapan kita kepada seorang laki-laki, ya. Tidak harus tergantung gitu. Kalau nggak ada laki-laki nanti anaknya jadi kekurangan figur ayah. Sebenarnya figur ayah itu bisa digantikan oleh ibunya sendiri, karena kan kita berbicara figur, bukan eksistensinya, tapi figurnya, ya. Kan bisa digantikan sama ibunya, apakah itu kakeknya, atau pamannya, ataukah abang daripada anak kita itu sendiri, atau kakaknya sendiri, ya. Kan bisa digantikan sebenarnya. Ya, maka saran saya sebagai seorang ibu nih, nanti calon-calon ibu nih ya, mudah-mudahan jadi calon ibu yang berhasil dan sukses gitu, agar anak-anak kalian nanti itu belajar dengan saya sesatkan anak-anak kalian. Gitu ya. Maka saran saya sebagai seorang ibu, jangan terlalu ketergantungan. Maksud saya jangan ketergantungan itu gimana? Sayyidah Maryam itu nggak punya suami, nggak punya laki, tapi anaknya sekali bernabi. Ya, kita harus ngacanya ke situ. Jadi maksud saya itu apa? Jangan ketergantungan. Ayo kita berusaha semaksimal yang kita bisa. Kalau kita ketergantungan seperti itu dan menganggap bahwasannya kalau tidak ada laki-laki, terus kita memastikan bahwasan anak kita akan kekurangan figur ayah, maka itu akan menjadi ketidaksempurnaan dalam pola pendidikan mereka gitu ya. Justru itu akan membuat nanti ketimpangan persepsi. Ya, membuat persepsi kita tuh bisa nanti jadi nyata. Gitu ya. Ini paham nggak sih apa kata-kata saya dari tadi? Gitu ya, intinya itulah ya, Kak. Terima kasih sudah bertanya. Gimana Kak Dita? Boleh? Mau nanya, Oh ya, boleh. misal kemungkinan terburuknya kita dapat suami yang emang belum bisa didik anak gitu. Nah, bagaimana cara kita menggantikan figur ayah ini sebagai ibu sendiri gitu? Oke. Yang pertama perlu saya tekankan bahwasannya untuk menelusuri bahwasannya orang ini tuh layak untuk menjadi suami atau tidak, itu bisa dilihat dari faktor keilmuan. Maka kan yang paling penting itu bukan cuma sebatas dia itu kaya kan. Ya walaupun saya tidak memungkiri bahwasanya faktor kekayaan itu penting bagi Anda seorang wanita, karena Anda kan juga butuh skincare kan. Anda kan butuh ke klinik kan, Anda mau perawatan kan, ya kan. Mau DNA salmon atau infus whitening. Ya, Anda kan butuh itu semua ya. Faktor kekayaan itu juga perlulah pertimbangan. Cuman yang tidak kalah penting adalah faktor 4 dasar yang selalu saya tekankan kepada kalian semua, bahwasanya seseorang itu bisa layak dikatakan pasangan adalah dengan faktor agamanya mereka. Agamanya mereka tuh jangan dilihat hanya berdasarkan dia banyak hafal hadis, banyak hafal Quran. Jangan dilihat berdasarkan itu aja. Tapi agama seseorang atau keimanan seseorang itu dilihat berdasarkan kemampuan dia ketika dia terjebak dalam kemaksiatan, lalu bagaimana cara dia menghindari hal tersebut. Dilihat daripada situ. Ya. Itu faktor agama mereka. Lihat bagaimana kemampuan dia dalam menghindari kemaksiatan. Ya. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis itu bukan faktor usia, tapi faktor kematangan emosional. Kematangan emosional itu maksudnya gimana, Pak dosen? Kematangan emosional itu dia tahu kapan harus marah dan bagaimana cara marah. Tahu kapan bahagia dan tahu bagaimana cara melampiaskan kebahagiaan. Gitu ya. Tahu kapan bersedih dan mengerti bagaimana cara bersedih yang benar. Itu kematangan emosional. Oh, saya marah ketika ya agama saya dihina. Lantas apakah ketika agama saya dihina lalu kemudian saya keluarkan diksi-diksi binatang? Ya, dengan mencaci balik mereka. Kalau seandainya mereka itu menghina agama saya dengan cara-cara yang teoritis, dengan landasan-landasan teori-teori yang kurang akurat menurut saya, apakah kemudian saya menyanggah mereka dengan emosional gitu? Apalagi dengan kata-kata yang menurut saya kroco, agama jangan pakai teori, agama jangan pakai teori, agama itu harusnya begini begitu. Maka saya sebagai orang yang marah, saya akan marah balik dengan cara-cara menyanggah teori mereka itu, pakai teori juga.
Itu cara marah yang baik sebenarnya. Bersikap dengan cara marah. Nah, itu psikologis. Ya. Faktor kematangan dari sektor faktor kekayaan atau finansial itu jangan dilihat hanya faktor uang yang banyaknya aja. Uang yang banyak itu bisa habis. Ya. Uang yang banyak itu bisa habis, tapi kemampuan manajerial keuangan dan bagaimana cara menciptakan passive income yang sifatnya jangka panjang. Gitu. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan, lihatlah bagaimana cara dia itu bisa berkembang dengan ilmu pengetahuan itu. Lihat bagaimana cara kemampuan dia belajar terus-menerus, konsistensi dia belajar. Ya, kalau cuma banyak ilmunya doang, dan kalian perlu pahami bahwasannya orang yang cerdas itu bisa kalah sama orang yang rajin. Tahu bedanya mana orang cerdas sama orang rajin? Orang cerdas itu ya memang cerdas, ya begitulah. Ya, tapi kalau orang rajin itu orang-orang yang bisa konsisten, orang yang disiplin itu orang yang rajin sebenarnya. Dan orang-orang cerdas bisa kalah dengan orang-orang seperti itu. Maka penting bagi kalian sebagai seorang calon ibu gitu ya, menganalisa calon pasangan kalian, menganalisa calon suami kalian dari 4 sektor dasar itu sendiri. Ya, jangan sampai ini mohon maaf nih, konflik-konflik rumah tangga kalau saya perhatikan ya kan banyak ngadu-ngadu juga tuh ke saya. Mohon maaf ya, sampai lakinya lemah syahwat pun ngadunya ke saya, coba minta diruqyah lakinya. Ngadunya ke saya, coba minta diruqyah. Coba bayangkan. Saya nggak habis pikir ya, itu kan karena faktor fisik ya. Faktor fisik itu juga penting, bahwasanya jangan cuma dilihat berdasarkan oh dia saat ini lagi gagah-gagahnya gitu, lagi sehat-sehatnya. Jangan dilihat dari situ aja, tapi dilihat dari kemampuan dia menjaga pola makan, menjaga pola tidur, ya, menjaga pola olahraga, itu juga dilihat dari situ. Gitu. Karena yang saya lihat ya, permasalahan-permasalahan konflik di rumah tangga ya yang berimbas kepada pola pendidikan anak itu tidak lain dan tidak bukan itu kegagalan ketika awal sebelum pernikahan. Ya. Ini kita sampai bahas pernikahan ini ya, jauh sekali dari pendidikan sampai pernikahan. Tapi nggak apa-apa lah ya, orang-orang itu kan banyaknya seperti itu. Ya, yang paling penting itu seperti itu ya. Paling penting bagi kita adalah untuk menganalisa calon pasangan. Oh, kalau seandainya kita tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa calon pasangan, gimana Pak dosen? Pergi ke psikolog, minta tes kepribadian. Tes kepribadian, ada tes khusus dalam tes kepribadian itu untuk menganalisa apakah dia berpotensi untuk selingkuh. Ya, itu kan yang kalian cari-cari kan? Ya, apakah calon pasangan ini akan berselingkuh? Ya, ada tes khususnya, namanya tes TAT. Ya. Psikologi, ada anak psikologi mungkin tahu tes TAT ya. Nah, cari tahu lah. Ya. Gitu, Kak Dita, ya. Oke, terima kasih Bang Ajim. Gimana Kak Dita? Boleh? Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan nih. Waduh, malam makin rame beneran ini mah real. Dari Kak Luluk Kolbiah, sholat dong kita. Boleh nih Kak Luluk Kolbiah, dipersilakan Kak Luluk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, saya nemuin kayak ada orang kan ya, 2 orang sama-sama penghafal Quran. Yang satu nih latarnya pesantren, yang satu nih enggak. Terus yang berlatar pesantren ini kan kayak ya masih ada alim-alimnya juga lah Kak Bang. Ya. Tapi yang berlatar belakang pesantren ini dia tuh suka bilang kayak iya cowok, iya anjir, anjay kayak gitu loh. Terus tapi yang berlatar belakang bukan pesantren ini, malah dia tuh punya pikiran pokoknya jangan sampai aku ngeluarin kata-kata kayak gitu. Tapi dia juga pernah pacaran sih, Bang. Tapi sekarang udah enggak. Gimana menurut Abang kayak ada penghafal Al-Quran yang kayak gitu lebih penting yang diingetin, bingung cara ngingetinnya juga loh Bang, gimana gitu aja sih. Jadi Lebih korelasi baik yang pertanyaan mana sih? dengan tema apa ya? Korelasi pertanyaan itu dengan tema apa? Gimana? Nggak kedengaran? Hah? Nggak kedengeran? Kak Luluk, nggak apa-apa, Kak Luluk, lanjut Kak Luluk. Alhamdulillah, mantap pertanyaannya. Lanjut Kak Luluk. Yang tadi nggak kedengaran ya Kak ya? Suara saya tadi nggak kedengeran apa? Kedengeran Bang Ajim. Kedengeran Kak Luluk juga kedengeran.
Oke, oke. Yang saya tangkap pertanyaannya ada satu anak pondok pesantren, oknum santri. Ya, satu lagi anak yang nggak kuliah, nggak mondok. Tapi yang oknum santri ini dia suka ngomong cok, anjir, anjing, gitu-gitu ya. Ini kira-kira seperti itu. Dan yang satu lagi bukan anak pondok pesantren. Akan tetapi yang bukan anak pondok pesantren ini dia mengatakan bahwasannya saya tidak ingin mengatakan demikian, jangan sampai saya mengatakan demikian, kan gitu ya. Saya mau tanya balik. Ini pertanyaan korelasi sama temanya apa? Ini pertanyaan dosen banget ini. Tapi nggak apa lah ya, saya jawab aja ya. Saya nggak tahu ini pertanyaan ditujukan untuk konteks seperti apa. Apakah ini dalam konteks pemilihan jodoh? Karena kebetulan tema kita pada saat ini tidak berkaitan dengan masalah jodoh-jodohan ya. Kalian ini selalu suka menyeret-nyeret pembahasan itu dengan ranah-ranah kejodohan gitu. Yang paling penting sebenarnya, saya meyakini bahwa orang-orang yang punya latar belakang pendidikan pesantren itu bukan orang yang baik sepenuhnya. Saya yakin itu semua. Dan standar kebaikan orang itu bukan berdasarkan pondok pesantren. Ini berkali-kali saya bilang, mau dia pondok pesantren, kayak mau bisa baca kitab kuning, kayak standar orang itu baik bukan berdasarkan pondok pesantren. Ya, baik itu banyak aspeknya. Apakah baik secara kepribadian, baik secara kemampuan bahasa, baik secara kemampuan akademis, kan banyak macam. Jadi standar baik orang tuh banyak bermacam-macam lah intinya. Jadi hanya karena dia itu berlatar belakang pondok pesantren bukan menjamin dia itu baik dari segala aspek sebagaimana yang digembar-gemborkan sama orang-orang. Hanya karena dia dari pondok pesantren, apakah dia cocok untuk dilabeli bahwasan dia adalah pasangan idaman? Dari mana itu? Standar itu apa? Ya, maka disinilah perlu titik kritis bahwasannya coba dilepaskan dulu yang berkaitan dengan latar belakang gitu ya. Coba memandang manusia itu dari sisi manusianya sendiri, bukan sisi dia sebagai santri atau orang yang tidak pernah nyantri. Coba pandang orang itu dari sisi manusia, agar kita tuh memahami sisi terdalam dari sisi seseorang tersebut. Gitu. Itu ya. Oke, terima kasih Bang Jim. Gimana kalau lu? Dibuka mikrofonnya nggak apa-apa kalau lu? Ya udah Bang, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Udah tahu pilihannya kemana kan? Oke, dia malu-malu jawabnya nih Bang Ajim. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Kak Susanti. Boleh Kak Susanti? Kayak Susanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, izin bertanya. Mungkin pertanyaan agak dasar ya. Gimana cara memulai dakwah ketika kita udah tahu kemampuan dakwahnya kita sendiri itu di bidang apa dan akan fokus kemana, tapi kesulitan dari mana harus mulai dakwahnya atau mungkin karena lingkungan yang kurang mendukung dan sebagainya. Oke. Mungkin lebih ke sharing karena Bang Azim kan seorang pendakwah gitu. Makasih. Iya. Oke, sebenarnya gini, saya itu baru punya visi dakwah itu ketika di pertengahan dakwah, bukan ketika awal dakwah malah. Nah, kalau seandainya ada orang yang mulai dakwah lalu kemudian dia tahu visi jangka panjang, justru itu bagus sebenarnya. Ya, kalau dia udah tahu visinya mau kemana segala macam. Tapi kalau masalah masalah first step atau langkah awal untuk dakwah, saran saya nggak ada salahnya untuk mulai di mana aja yang nyaman dulu, karena faktor dakwah itu adalah faktor ada juga faktor trial and error, ya. Faktor trial and error itu apa, Pak dosen? Misalnya kita dakwah kita ini kurang tepat mungkin barangkali atau kurang optimal, di situ kita bisa evaluasi sebenarnya. Dan itu yang namanya dakwah. Sama seperti hijrah. Orang-orang hijrah itu kan nggak ada perfect sepenuhnya. Ya kan ada orang-orang yang perfeksionis di awal gitu kan. Saya mau membenahi hati saya dulu gitu kan. Ingin membenahi hati saya dulu lalu kemudian target semak saya. Saya ingin membenahi hati saya lalu kemudian agar saya nanti bisa istiqomah di pertengahan jalan, agar saya nanti tidak mempermainkan hijab saya, agar tidak mempermainkan cadar saya, segala macam. Ada orang yang perfeksionis di awal. Tapi ketika dia perfeksionis di awal, justru itu akan menjadi beban bagi dia di pertengahan. Seakan-akan dia berpersepsi bahwasannya langkah saya yang sudah perfeksionis di awal ini tidak boleh jatuh atau timpang. Sekalinya jatuh, sekalinya timpang, mundurnya jauh banget. Nah, begitu juga dalam ranah dakwah. Ranah dakwah ini sebenarnya nggak ada salah juga. Dimulai dulu aja. Ya. Dimulai dulu aja, nggak ada masalah. Gitu. Nanti masalah kesalahan-kesalahan atau kekeliruan, nah segala macam itu nanti bisa dievaluasi gitu, Kak Susanti. Kan visi dakwah kita kan beda kan ya. Saya nggak tahu ini visi dakwah Kak Susanti itu apa, saya nggak tahu tujuannya kemana, goals itu apa, saya kan nggak tahu. Yang paling paham adalah Kak Susanti nantinya, dan nggak ada salahnya dimulai aja.
Oke, terima kasih Bang Ajim. Gimana Ya. Kak Susanti? Oke, sudah, makasih. Oke, terima kasih kembali Kak Susanti. Wah, banyak banget nih, ada 12 orang yang angkat tangan. Kayaknya dari tadi cewek mulu nih. Ya, Udah ada yang cowok namanya. tadi. Oh iya sih. Ini ada namanya Fadli. Kak Fadli, boleh Kak Fadli, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Azim. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bang. Ya. Nih, kan hidup kita tuh tidak akan lepas dari diskusi atau perdebatan ya Bang ya. Ya. Nah, saya sering berdebat atau diskusi sama orang gitu, cuman orangnya itu bebal. Padahal saya udah punya data dan fakta di tangan saya gitu, cuman orang itu bebal. Bagaimana cara menghadapi orang yang seperti itu? Karena saya suka kadang-kadang kesel gitu Bang, jadi kebawa. Oke. Oke. Jadi pertanyaan ini dalam rangka meyakinkan seseorang ya? Betul. Oke, jadi saya tanya dulu nih, Anda itu berdiskusi atau berdebat tuh tujuannya buat untuk meyakinkan orang atau bertukar pikiran? Kan ada macam-macam nih. Ada yang bertukar pikiran, ada yang hanya berdebat saja gitu Bang. Oke, kalau seandainya diskusi yang digunakan untuk bertukar pikiran, sebenarnya kita nggak harus meyakinkan orang. Untuk bertukar pikiran, bisa jadi kita menyuguhkan menyuguhkan isi kepala kita terhadap satu persepsi tertentu, gitu ya, terhadap fenomena tertentu. Lalu kemudian kita meminta juga insight dari dia, itu kan tukar pikiran sebenarnya. Dan dalam ranah tukar pikiran ini sebenarnya kita nggak mencari siapa salah siapa benar, karena bertukar pikiran itu kan jatuhnya kita mengumpulkan referensi. Nah, kalau dalam untuk meyakinkan seseorang, butuhlah di sana Anda tuh meyakini bahwasanya Anda tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Kalau seandainya setiap dakwah itu harus mewajibkan setiap orang itu memberikan hidayah kepada dakwah dia atau target dakwah dia, udah sering berdosa kita. Berapa banyak orang tidak dapat hidayah gara-gara kita. Karena kesalahan-kesalahan kita dalam dakwah, kan kita nggak diwajibkan. Tugas kita adalah sebaik-baik mungkin dalam dakwah, optimal dalam dakwah, semaksimal mungkin dalam dakwah, sebaik-baik mungkin, seperfeksionis mungkin dalam dakwah. Kan itu intinya. Nah, masalah kita masih kurang-kurang, disitulah kita butuh evaluasi, ya. Dalam rangka berdiskusi dengan orang untuk dalam rangka meyakini atau berdebat dengan orang dalam rangka meyakini, tugas Anda cukup berargumentasi dengan baik, dengan skill komunikasi yang baik, mengumpulkan data dan fakta yang baik, ya. Kalau Anda meneliti sesuatu hal dengan cara yang Anda melakukan suatu penelitian, ya, maka jangan hanya menyuguhkan data hasil penelitian, tapi juga jelaskan metodologinya. Saya menggunakan metodologi seperti ini, metodologi apa yang Anda gunakan, instrumen yang Anda gunakan itu apa. Anda suguhkan kepada mereka supaya orang itu yakin, ya. Ketika Anda menyuguhkan data, fakta, metodologi dan sebagainya hasil penelitian Anda, nah itu yang membuat orang itu bisa berpikir nantinya mana yang benar, mana yang salah, ya. Orang-orang kadang itu tidak menerima kebenaran bukan karena mereka itu semata-mata bukan karena mereka itu hanya sebatas bebal gitu, tapi kemampuan mereka dalam memahami satu dialektika itu kekurangan. Kemampuan intelektual mereka itu kurang sebenarnya. Maka dari situ Anda perlu evaluasi sebagai orang yang memonitoring madu dakwah Anda itu. Gitu ya. Oke. Jadi tugas kita hanya menyempurnakan bagaimana cara kita menyampaikan dan ya udah sisanya mah serahkan saja gitu ya Bang ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Bang, jazakumullah khairan kasiron. Baik. Masya Allah. Tadi Bang Ajim, terima kasih juga Bang Fadli. Masih ada pertanyaan lagi nih, banyak yang resen. Dari Kak Kinanti, boleh Kak Kinanti dibuka mikrofonnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf izin off cam karena saya malu. Jadi pertanyaan itu terkait ini adab sama ilmu. Kalau misalkan sering ya di FYP, pokoknya setiap nemu tulisan tuh kayak adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, maksud dari adab itu kan kayak sering disamain sama akhlak gitu. Itu bedanya apa sih? Terus kalau misalkan pertanyaan kedua, kan sering bikin SG ya Pak dosen tentang merokok di saat sedang berkendara. Itu saya juga sama punya keresahan yang sama terkait perilaku itu. Terus kayak suka bingung gitu negurnya kayak gimana. Dan kayak gimana sih biar kita tuh berani speak up buat negur orang yang kesalahannya berdampak buat orang banyak, karena itu buat kenyamanan bersama kan. Tapi masalahnya saya tuh bingung gimana cara buat bicaranya, gimana buat speak up-nya gitu. Terima kasih. Oke, saya mau mulai dulu dari adab ya. Banyak orang-orang mengatakan bahwasanya
adab itu lebih dulu daripada ilmu. Kan sering dengar gitu ya? Adab itu lebih dulu daripada ilmu. Sebenarnya saya lebih sepakat bahwasanya adab dan ilmu sebenarnya seimbang. Bagaimana cara orang itu bisa beradab kalau dia tidak berilmu? Itu kalau kita berbicara masalah adab. Nah, itu yang banyak disalahpahami oleh orang-orang itu seperti itu. Adab dulu baru daripada ilmu. Nah, berkaitan dengan perbedaan adab dengan akhlak ya, yang saya ketahui ini koreksi kalau seandainya saya salah. Yang saya tahu adab itu adalah cara orang bersikap. Kalau akhlak itu adalah sisi terdalam dari diri seseorang, atau dalam bahasa psikologinya itu mungkin alam bawah sadarnya mungkin akhlak. Ya, itu yang saya pelajari. Kalau seandainya saya salah tolong dikoreksi. Saya nggak suka kalau seandainya dikoreksi sama mahasiswa online saya sendiri. Ya, karena saya tahu bahwasanya mahasiswa online saya adalah mahasiswa yang ramah, baik hati, walaupun pelit like sama pelit check. Oh, ya nggak apa-apa ya. Terlepas daripada itu semua, sebenarnya akhlak dan adab itu adalah dua hal yang berbeda. Adab itu bagaimana cara Anda bersikap. Contoh misalkan, saya ini sebenarnya adalah orang yang malas gitu berinteraksi dengan orang lain, malas ketemu orang-orang lain, tapi saya bekerja sebagai seorang pramugara. Saya harus ramah kepada orang lain. Selamat pagi, selamat datang di Muhammadiyah Airlines, punyanya Wajdi Azim gitu ya. Gitulah intinya. Selamat datang di Muhammadiyah Airlines atau Lion Airlines gitu kan. Saya harus ramah gitu. Saya menggunakan topeng dalam rangka untuk bersikap pada seseorang. Itu sebenarnya adab, cara bersikap kita. Ya. Cara kita bersikap dengan ulama-ulama kita itu kan adab. Cara kita bersikap terhadap ilmu pengetahuan itu kan adab. Ya, kita Fathul Izar itu tidak seharusnya dipublikasikan ke publik itu kan adab. Ya. Karena takut ada nanti pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu kan adab. Ya. Gitu. Bagaimana ketika seorang dokter itu misalkan memeriksa pasien wanita, dokter cowok memeriksa pasien wanita, mohon maaf ya Mbak, saya izin sentuh di bagian sininya karena saya butuh untuk memeriksa. Itu kan adab. Mohon izin ya Mbak, kan itu adab sebenarnya. Nah, itulah perbedaan adab. Adab itu sebenarnya cara kita dalam bersikap. Terus pertanyaan yang terakhirnya tadi berkaitan dengan bagaimana cara kita, ya intinya kalau saya tangkap bagaimana cara kita untuk berani untuk speak up gitu. Sebenarnya gini, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat naluriah itu bukan dijawab berdasarkan tips atau trik, ya. Pertanyaan seperti misalkan tips biar berani, tips biar tidak takut, tips biar nggak pelit, tips biar menghilangkan rasa malas, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya naluriah sebenarnya. Pertanyaan seperti itu tidak bisa dijawabkan tipsnya apa, triknya apa, itu nggak bisa dijawab seperti itu. Karena yang namanya naluriah itu sifatnya dilatih, bukan dipertanyakan tips dan triknya. Malas itu cara ngelatihnya apa? Ya konsisten, dilawan rasa malas. Takut itu cara menghilangkannya gimana? Ya dilawan rasa takutnya. Ya, saya ini tidak ujuk-ujuk langsung gitu berani berhadapan dengan jin, nggak berani dulu. Ya. Agak kena mental juga saya kalau ngerukyah orang itu, apalagi diancam-ancam sama jin tuh kan. Nanti kalau di malam ku santet kok ya. Ya kalau sekarang kan udah santai aja, ayo coba aja. Nanti kalau balik jangan salin saya gitu ya. Gitu kan. Ada kan macam-macam gitu. Jadi yang namanya keberanian itu kadang sifatnya itu dilatih. Keberanian seseorang itu bisa didapatkan berdasarkan faktor-faktor pengalaman. Ya itu salah satunya. Adakah mungkin orang baru lahir langsung jadi kesatria gitu kan? Nggak mungkin. Ya kesatria itu bisa terbentuk karena mentalnya yang terbentuk. Adakah pelaut handal itu bisa menjadi handal kalau seandainya dia kejebur di kolam berenang hotel aja gitu kan? Enggak. Ya pelaut handal itu dilatih mentalnya di lautan yang ganas gitu kan. Nah begitulah yang namanya ketakutan itu bisa dihilangkan. Saya itu kalau seandainya menegur orang-orang yang merokok, saya satire aja. Mohon maaf mas, saya ada gangguan paru-paru, bisa nggak rokoknya dimatiin? Kalau nggak dimatiin saya ganti aja deh. Kalau nggak dimatiin sama dia, emang nggak punya otak tuh orang. Saya biasanya kayak gitu, kan saya lagi makan gitu kan, terus tiba-tiba dia ngerokok aja gitu. Biasanya saya tegur, mengganggu kenyamanan. Orang-orang lagi lagi berkendara gitu kan, naik motor, naik mobil, tiba-tiba ngerokok, saya tegur pak. Ya. Kalau dia marah, ya marah balik. Kalau bertumbuk nanti gimana bang? Ya udah konsekuensi. Namanya yang ya, segala tindakan itu kan ada konsekuensi. Ya ibaratnya kita memilih resiko aja. Kalau kita diam kita makan hati, kalau kita gerak kita disakitin, ya tinggal pilih aja mau yang mana. Gitu ya. Itu Bang Dimas. Iya, oke Bang Ajim. Buat gimana kaki nanti jawaban guru kita nih? Saya mau minta dilurusin lagi ya. Yang saya pahami itu kayak misalkan kita nih dalam hati tuh kayak nggak suka sosialisasi, kita orangnya nggak suka kayak nyapa orang, basa-basi gitu kalau ketemu orang, tapi setiap ketemu gitu kayak harus nyapa kan, kayak senyum gitu, itu tetap kita lakuin tapi dalam hati tuh kita nggak suka gitu. Itu tuh termasuknya kita ada
akhlak juga nggak sih? Maksudnya kayak berarti nggak berakhlak gimana gitu, belum paham. Ya, kalau seandainya kita ketemu sama orang, kita kan pada dasarnya nggak suka komunikasi, nggak suka basa-basi, nggak ngerti cara bersikap, segala macam. Kalau seandainya kita ketemu orang lalu kemudian kita tidak basa-basi, tidak senyum, apakah itu dikategorikan kita tidak berakhlak? Kan gitu ya? Ya, gitu pertanyaannya, valid atau tidak? Iya, iya, iya. Oke, cross check ya. Sebenarnya kita itu berinteraksi dengan orang itu bukan didasarkan atas kemauan kita aja, tapi bagaimana cara kita bersikap sama orang itu disesuaikan sama orangnya gitu. Kalau seandainya orang itu memang tidak suka, let's say orang itu senangnya dibasa-basiin, ditawar-tawarin segala macam, diperlakukan dengan baik. Saya memperlakukan orang itu kadang sesuai apa namanya? Sesuai dengan pembawaan diri mereka. Itu yang membuat saya itu kadang argumentasi saya bisa masuk ke orang-orang, ya. Bagaimana cara saya memperlakukan orang-orang itu bukan karena saya nyaman, tapi memang orang itu memang butuh diperlakukan seperti itu, ya. Itu yang namanya bersikap sama orang lain, itu namanya beradab sama orang lain gitu, ya. Nah, kalau seandainya konteksnya itu memang pada dasarnya kita tidak suka basa-basi sama orang, apakah ketidaksukaan kita itu harus diperturutkan semuanya? Hidup ini bukan persoalan apa yang kita suka aja, tapi apa yang orang butuhkan, dan yang sehingga apa yang orang butuhkan itu mereka merasa senang dan itu bermanfaat bagi kita sendiri. Ya, itu hitungannya itulah fungsinya ada pahala. Kalau nggak ada pahala, ngapain begitu? Gitu ya. Gitu. Gimana Kak Kinanti, udah lurus belum Kak Kinanti? Alhamdulillah, Masya Allah, makasih ilmunya Pak dosen, jazakallah khairan kasiran. Sama. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nayara Fajila. Boleh kan Nayara Fajila dibuka mikrofonnya? Dipersilakan ke Nayara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf Kak Dimas, Bang Azim, saya izin off cam karena qadarullah lagi ada kendala. Dan terima kasih atas waktunya. Ini mau tanya sedikit Pak dosen. Jadi kan ada ya makalah atau saya lupa ini makalah atau hadis yang jika kita mengajar dunia, jika kita mengajar akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Tapi kalau kita ngajar dunia, kita akan istilahnya diperbudak dengan dunia itu. Nah, gini Bang, mungkin tadi ini udah sempat di-mention sedikit sama Pak dosen. Seringkali diksi ini tuh dijadikan quote and quote senjata oleh yang pernah saya jumpai itu lembaga pesantren untuk berargumen bahwa lo tuh nggak perlu sekolah formal tinggi-tinggi, toh lu kan sekarang itu lo lagi ngejar agama atau ngejar ilmu Allah gitu istilahnya kayak gitu kan. Jadi udahlah fokus aja dulu ke agama, nanti insya Allah dunianya bakal ikut. Tapi di sisi lain yang berkesan gitu Bang, berkesan menyepelekan pendidikan formal itu sendiri. Sesimpel nunda-nunda atau malah nggak ikut. Kan banyak ya Bang, kalau lembaga pesantren gitu ada, kalau misalnya dia nggak ada ujian, dia nggak ada kelas pendidikan formalnya, biasanya ikut ujian paket. Tapi ini malah kayak ditunda-tunda atau malah dipersulit lah kayak gitu. Dengan diksi itu tadi, kalau kita kejar akhirat, dunia itu semuanya bakal ikut. Sedangkan kita sekarang ada di era yang dimana istilahnya semuanya itu membutuhkan sertifikasi. Bukan seperti di eranya Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, yang dimana beliau ini memang ilmunya itu semua orang tuh tahu gitu kan. Kalau zaman sekarang kayak nggak mungkin banget gitu. Even lo punya hafalan 30 juz, sanad, terus punya sanad kitab segala macam, orang tuh nggak bakal mau ngedengerin kita untuk tasmi kan kayak gitu istilahnya. Semuanya itu butuh sertifikasi, baik itu pendidikan agama maupun formal. Nah, yang saya mau tanyakan, kan masih banyak nih Bang pesantren-pesantren itu yang seakan-akan malah menyepelekan pendidikan formal itu sendiri, padahal si santri-santri ini nggak menutup kemungkinan bahwa di masa depannya dia nggak akan terus berada di lingkungan atau di lingkup pesantren itu, pasti dia akan keluar dari pesantren itu kan dan menemui dunia luar ini, di mana
semuanya itu butuh itu. Nah, gimana sih Bang cara kita untuk membuka pandangan atau cara kita istilahnya menyanggah dengan sopan tapi juga efektif gitu Bang kepada pihak-pihak pesantren yang masih memiliki statement seperti itu. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, dari tadi ini saya apresiasi, ini adalah good question ya. Ini pertanyaan yang menurut saya paling baik sejauh dari tadi. Jadi begini, pernyataan yang mengatakan bahwasannya kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti, sebenarnya itu benar, akan tetapi disalahgunakan. Ketika orang-orang mengatakan bahwasannya mending lu mondok aja apa segala macam, nggak usah lu kuliah formal karena kalau seandainya lu mondok pasti lu dapat dunia, karena kan kuliah itu ngajar dunia gitu. Itu karena faktor orang-orang itu memposisikan bahwasannya pendidikan formal di universitas itu dianggap duniawi banget, ya, dianggap ngajar dunia segala macam. Padahal kalau seandainya kalian itu kuliah, let's say kalian itu masuk kuliah kedokteran, ya, kalian masuk kuliah kedokteran lalu kalian pelajari kedokteran, itu kalian bisa ngobatin itu oknum-oknum santri yang berkurap. Mereka lagi nuntut ilmu segala macam agar mereka tuh nyaman dalam menuntut ilmu, kalian bantu untuk mengobati kurap-kurap mereka. Nah, itu bisa kalian lakukan. Apakah itu masuk kategori dunia? Gimana pola pikir orang yang menyatakan pernyataan demikian tanpa adanya analisa terlebih dahulu? Kayak seakan-akan pendidikan di universitas itu tuh lembaga formal lah, universitas itu kayak seakan-akan diposisikan duniawi banget, padahal nggak gitu pola pikirnya. Ya, pola pikir yang paling tepat itu adalah ilmu itu mau di lembaga formal, mau di universitas, mau di pondok pesantren, ilmu itu bisa dikategorikan akhirat atau dunia tergantung bagaimana penggunaannya. Kau belajar di pondok pesantren tapi kau kapitalisasi itu duitnya tetap aja kau ngejar dunia. Ya, kau belajar kitab segala macam, kau bikin daurah yang dimana daurah itu berbayar segala macam, yang dimana dengan daurah itu kau mencari penghidupan di situ, ya tetap aja kau dikategorikan mencari dunia. Ya, jangan kau nuduh-nuduh orang lain itu hanya karena mentang-mentang dia itu dari lembaga formal, dari universitas, lalu kemudian dikatakan bahwa itu mengejar dunia segala macam, atau disekularisasikan banget gitu. Seakan-akan yang di pondok pesantren itu pasti mengejar akhirat semuanya. Ya nggak gitu-gitu juga kali. Yang namanya ilmu pengetahuan itu dikategorikan berguna untuk akhirat atau dunia itu tergantung bagaimana terminologinya atau penggunaannya. Gitu. Ya. Let's say lah dia itu jadi pilot misalkan. Tapi kalau seandainya dia jadi pilot bagi para ulama-ulama yang dakwah itu justru akhirat-able banget, Bos. Daripada Anda oknum pondok pesantren yang cuma hanya sekedar pamer-pamer baca kitab lalu kemudian untuk mencari pujian dari orang-orang. Ya itu duniawi juga, Bos, BTW. Ya, intinya gini, persepsi dari orang-orang seperti itu tidak lain dan tidak muncul adalah dari orang-orang yang mempunyai latar belakang intelektual yang rendah kalau menurut saya. Karena mereka itu memposisikan bahwasannya ranah-ranah akademis itu bersifat duniawi. Saya rasa dengan argumentasi seperti itu sudah cukup menjadi hipotesa bagi saya untuk menilai bahwasannya ini orang memang bukan untuk diskusi ya, orang-orang seperti itu. Karena saya yakin maupun orang seperti itu biasanya terbatas juga. Yang lebih tepatnya adalah untuk orang-orang seperti itu saya lebih nyaman untuk membuktikan secara tindakan saja bahwasannya orang-orang yang berada dalam ruang lingkup akademis atau pendidikan formal itu justru jauh lebih bermanfaat di lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar dia yang dianggap bahwasannya itu adalah circle akhirat-able gitu. Gitu ya. Semoga menjawab. Terima kasih banyak Pak dosen. Jazakallah khairan. Ya. Oke, terima kasih Bang Ajim. Selanjutnya ada yang resen juga nih dari Kak Dinar. Boleh Kak Dinar? Assalamualaikum Kak Dinar. Wah, sepertinya dia lagi mempersiapkan kata-katanya nih. Oke. Boleh dibuka mikrofonnya Kak Khofifah Nahya Fauziah. Dipersilahkan Kak Khofifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan kalau kita lihat kerusakan masyarakat saat ini tuh ya, kayaknya nggak ada habisnya gitu, Pak. Terus rasanya menjamur banget gitu. Terus kerusakannya itu dari berbagai aspek juga. Ini sebenarnya itu apa sih faktor yang menyebabkan hal ini gitu? Kenapa bisa semasif itu gitu, nggak ada habisnya? Terus gimana cara kita untuk
ngatasin ini. Jadi misalnya meskipun anak-anak kita dari keluarganya ini sudah dibekali, pendidikan udah bagus, misalnya udah dianggap bagus, tapi kondisi masyarakatnya secara umum itu bikin kita khawatir atau mungkin lebih perasaan was-was kali ya. Jadi gimana gitu cara kita menghadapinya gitu? Apakah cukup dengan tawakal aja karena sudah berusaha gitu? Atau gimana? Terima kasih. Oke, yang paling krusial yang perlu saya luruskan dulu adalah pernyataan tentang tawakal ya. Ini sangat krusial dan sering disalahgunakan oleh orang-orang. Kalau seandainya kita hanya mengandalkan tawakal saja tanpa mengikhtiarkan yang sesungguhnya, itu justru mengkhianati tawakal itu sendiri. Ya, karena tawakal itu tidak akan lepas dari yang namanya ikhtiar. Nah, berkaitan dengan keburukan-keburukan yang terjadi dan itu sifatnya menjamur dan kita takut akan hal semacam itu, kita cemas. Sebenarnya dalam psikologi, kecemasan yang ada di dalam diri manusia itu adalah alarm bagi manusia agar mereka itu bisa mengantisipasi kejadian-kejadian buruk yang menimpa atau merugikan diri dia atau lingkungan dia. Itulah fungsi dari rasa takut, ya, dalam ilmu psikologi, gitu ya. Nah, berkaitan dengan fenomena-fenomena yang menjamur, pada dasarnya keburukan-keburukan atau fenomena-fenomena semacam itu tidak akan pernah hilang selagi Anda hidup di dunia. Ya, selagi kita hidup di dunia, nggak akan pernah hilang. Ngapain juga di dunia mengharapkan kondisi yang ideal, kan nggak mungkin. Oleh saya lingkungan masyarakatnya ideal segala macam, mungkin masyarakatnya ideal. Tapi kalau dia lihat di sosial media, justru dia lebih dipengaruhi pola pikirnya. Terus gimana kondisinya? Ya, apakah kita akan menyalahkan masyarakat yang seperti itu? Kan nggak mungkin. Setiap manusia, setiap zaman itu punya cobaannya masing-masing. Nah, kita sebagai orang yang Allah ciptakan hidup di era di zaman sekarang itu pasti sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala keilmuan-keilmuan atau kondisi-kondisi yang bisa mengantisipasi itu semua. Tergantung bagaimana nanti ikhtiar kita, sebagaimana yang Kakak bilang tadi. Apakah cukup dengan tawakal? Tentu tidak. Tentu dengan adanya ikhtiar itu yang lebih optimal gitu. Kan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keburukan itu akan terus menyebar. Yang paling parah itu adalah orang yang diam terhadap keburukan, kan itu. Ya. Maka kita jangan diam terhadap keburukan. Ya, kondisi yang tidak ideal ini kan sebenarnya itu yang menjadi salah satu alasan manusia itu diciptakan kan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Gitu. Ya, intinya kalau kita mah pede aja menghadapi hal semacam itu. Adanya ombak itu untuk dihadapin, bukan untuk balik pantai. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang Ajim. Melihat waktunya yang sudah sangat larut dan mohon maaf ini ya teman-teman yang sudah raise hand, Kak Hestina Pura, Kak Nur Astri, dan Kak Siti Aisyah, mohon maaf. Waktunya memang harus sudah dicukupkan ini. Oke, saya pilih satu aja boleh nggak sih? Terakhir gitu. Boleh. Kak Nur Astri, berhubung kakak kan belum nanya kan dari tadi. Iya, boleh. Kak Nur Astri dipersilakan, Kak Nur Astri. Oke, baik. Terima kasih. Langsung aja ya, Kak. Ya, terakhir ya. Ya, oke. Jadi gini, Kak. Kakak kan kuliah di psikolog. Psikologi. Iya, betul. Kebetulan kan saya lagi berhadapan sama orang yang mungkin di usianya kan dia ditinggal tuh sama orang tuanya dari kecil tanpa background seorang ayah. Dia laki-laki, terus pergaulan dia itu karena mungkin karena faktor dia waktu kecilnya itu banyak yang ngasih uang gitu kan, terus pergaulannya yang bebas sampai sekarang dia itu susah sekali buat diatur, bahkan dinasehatin segala macam, bahkan sampai dia melakukan hal-hal yang gak Allah ridhoi gitu. Itu tuh gimana sih cara mensikapi orang yang seperti itu? Mensikapi apa menasihatin? Udah dinasehatin tapi kayaknya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, kayak nggak masuk, terus kayak semacam udah capek ngomong gitu, kayaknya udah sampai udahlah biarin aja lah, terserah dia mau kayak gimana pun gitu. Saking capeknya kita yang menasehatin gitu loh, Kak. Gitu. Jadi sebenarnya gini, menasihati orang itu tidak melulu melalui lisan kita aja. Bisa jadi itu melalui lisan orang lain, ya. Oh, kadang-kadang nasihat itu tidak timbul dari yang namanya nasihat dari kita sendiri atau lisan dari orang lain. Bisa jadi nasihat itu, let's say, saya punya dulu pasien yang pernah cerita bahwasan dia itu kena HIV ya, pasien di RSJ dulu. Saya kan dinas dulu di rumah sakit jiwa. Dinas ya BTW, bukan pasien. Ini kalau ada yang salah-salah persepsi nanti. Bang Wajidi Azim dinas di rumah sakit jiwa, oh jangan-jangan dia pasien gitu.
Kan kacau kalian kalau mikir kayak gitu. Ya, ada dulu pasien yang kena HIV gitu. Dari penyakit yang dia idap itu justru menjadi titik balik dia untuk berubah. Jadi yang namanya nasihat itu tidak melulu berupa retorika gitu ya. Bisa jadi nasihat itu ya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari Allah langsung agak serem sih BTW. Ya, apakah dia itu berupa penyakit dikasih gitu kan? Segala macam. Ya Allah alam lah. Tapi terlepas daripada itu semua yang ingin saya tekankan adalah kadang yang namanya nasihat itu tidak melulu berdasarkan retorika dari lisan kita sendiri. Bisa jadi dari orang lain, bisa jadi dari faktor-faktor lain gitu. Maka kita sebagai orang yang let's say kita semua kan pengen gitu orang-orang terdekat kita menjadi lebih baik. Cuman kan ada yang namanya proses-proses itu kan berbeda-beda. Maka bisa jadi ketidakmampuan kita dalam suatu titik lalu kemudian kita evaluasi justru di situ menjadi nilai-nilai kebaikan bagi kita sendiri. Gitu. Ya, ketidakmampuan kita terhadap sesuatu dan kita evaluasi hal-hal semacam itu, justru itu akan menjadi titik kebaikan bagi diri kita sendiri. Let's say mungkin dia itu nggak berubah lewat lisan kita, tapi atas usaha-usaha yang kita lakukan itu udah dihitung nilai kebaikan. Gitu. Nggak harus berubah jadi goalsnya. Bisa jadi dia berubahnya itu karena orang lain, karena faktor lisan orang lain, karena wasilah orang lain. Tapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tetap terhitung pahala. Cuman memang kita pahalanya mungkin ada di sabar, bukan ketika dia itu berubah lewat wasilah lisan kita. Kan macam-macam. Gitu, Kak Nur Asri. Oke, terima kasih Kak. Ya. Nah ya. Ya, oke. Makasih Bang Haji. Makasih Kak Nur Asri atas pertanyaannya. Setelah usai kelas kita pada malam hari ini, mungkin saya kembalikan kepada MC. Oke, Bang Rinal, hadir Bang Rinal. Hadir. Wah, balik lagi. Lanjut Bang Rinal. Gimana, udah puas? Tanya jawabnya. Masya Allah, kayaknya nggak cukup nih kuliah 4 SKS pada malam hari ini ya buat sesi tanya jawab. Ada terus pertanyaannya, dahsyat. Ini masih ada yang angkat tangan nih, Mas Dimas. Saking semangatnya nih, nggak turun-turun, nggak pegel kakak itu, tangannya diangkat terus. Masya Allah, Bang Haji memang sangat dahsyat yang aneh lihat ya. Mengkritik tajam dan menggelitik ya. Wow. Masuk. Masya Allah. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Mas Dimas sebagai moderator pada malam hari ini. Terlebih lagi kepada Bang Azim yang sebagai moderator, mohon maaf, sebagai pemateri pada malam hari ini. Kita doakan teman-teman semoga Bang Azim ilmunya selalu bermanfaat, membawa keberkahan untuk banyak umat, karena Bang Azim ini Masya Allah sangat dahsyat yang hanya lihat visi misi ke depannya. Semoga juga rendangnya laku banyak ya Bang Azim. Setelah ini jangan lupa check out rendangnya teman-teman. Nanti mungkin dikirimin link untuk check out rendangnya. Masya Allah. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi jangan lupa teman-teman, setelah ini bakal ada link untuk absen. Jadi teman-teman setelah ini jangan lupa untuk absen yang akan dikirim nanti oleh tim upgrade diri ke grupnya masing-masing ya teman-teman. Oke, terakhir dari saya. Seperti biasa mau kasih pantun. Upin Ipin main di sawah. Mohon maaf kalau ada salah ya. Bapak-bapak baca ya Allah, maafin. Baik teman-teman, terakhir tadi saya sempat mendengar ya Bang Azim, mohon izin juga nih karena alhamdulillah di sini banyak orang, ada 61 sampai 80 tadi ya, sempat ngebahas tentang parenting. Alhamdulillah saya sudah menikah 6 bulan yang lalu, dan izin teman-teman minta doanya. Kalau menurut medis tepat pada hari ini istri saya tepat 4 bulan teman-teman. Jadi sekarang saya mohon izin kepada semuanya minta doanya, karena yang saya tahu 4 bulan ini adalah dititipkannya ruh kepada kandungan yang ada di istri saya. Mohon doanya Bang Azim dan teman-teman semua yang ada di sini. Baik teman-teman, sekali lagi jangan lupa nanti isi absen di grup yang telah di-share. Di link yang telah di-share di grup, dan jangan lupa nanti update di story-nya masing-masing karena setiap pertemuan akan ada hadiah yang akan diberikan oleh tim upgrade diri. Jangan lupa nanti di tag IG-nya upgrade diri dan jangan lupa tag Bang Wajdi Azim. Baik, sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim atas khilafan kita pada hari ini, dan kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih banyak kepada Bang Majdi Ajim dan semuanya teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada sesi foto dulu nih kata Kang Dik-Dik dan teman-teman upgrade diri. Ya. Oke, boleh teman-teman gimana semuanya. nih Ansel bisa ngatur gaya nih? Kalau gaya-gaya berpikir gimana? Wih. Tidak sekali. Tidak. Aduh, kenapa gaya-gaya Anda yang Anda ajukan tuh sangat roasting-able sekali. Oke, boleh dibantu. Mas Dimas lagi pakai PC atau pakai handphone? Pakai handphone, Bang Rinal. Oke, siap. Mungkin nanti dibantu sama Kang Dik-Dik untuk sesi screenshot. Oke, Bang Majdi Ajim boleh dikasih emot terbaik, posisi terbaiknya? Iya. Oh, bentar, luar bentar. biasa. Saya mau ambil ini dulu. Bentar. Oke, mau promosi rendang kayaknya nih Bang Majdi. Oke, udah. Oke, siap. Oke, sip. Oke, rendang. Luar biasa. Besok Ya, banyak yang check out nih kayaknya Bang Azim. Oke, boleh sebentar. Saya pastiin dulu sama sebentar. Foto. Oke. Siap udah ya, aku semuanya. nahan ketawa ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Rendang Sarasu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Sehat-sehat semuanya, berkah-berkah untuk segala aktivitasnya. Izin ya teman-teman untuk meninggalkan room ini. Bang Aji, makasih banyak Bang Aji, Masya Allah, penting banget gak bisa bersama. Ini dia. Aduh. Gimana Punten Bang, aduh dari tadi aneh lagi ada perlu, sorry banget ya Bang ya. Anda kan memang selalu sok sibuk. Waduh, sok sibuk doang sebenarnya. Iya. Ini biasanya kalau pemateri gitu langsung minggat gitu nggak sih, kayak menjaga wibawa gitu? Pamit dulu ya, gitu nggak sih biasanya? Saya kan nggak ngerti gitu ya, gimana orang-orang yang baru keluar kajian gitu menjaga wibawanya. Apa langsung minggat saya ini, apa gimana? Enggak Bang, kita sapa-sapa dulu nih yang masih tersisa. Oh iya, yang pergi itu mah moderator sama MC-nya, udah pergi. Iya. MC moderatornya ini kenapa gitu ya, harus langsung pulang gitu, padahal teman-teman belum pada pulang. Kenapa nih, kenapa? Apa yang mau dicurhat-curhat teriakan? Apa mau dirukiah sekarang? Gimana? Masalah aja Bang. Gimana? Saya mau jadi siapa namanya? Saya mau jadi Joko Tingkir. Ini masih ada yang stay aja ini, Masya Allah. Ini sebetulnya masih mau pada curhat nih Bang. Oh gitu. Bayar ya. Beda nih sesinya nih. Padahal di Bang Ajim udah jam 11 ya.